Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kubalas Perlakuan Suami. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Bu, enak ya, Bapak bisa makan di restoran, ujar Lala padaku. Lala tahu dari mana? Tanyaku penasaran. Dari postingan Bapak, jawab Lala jujur. Kemudian Lala menyodorkan ponsel dan menunjukkan status terbaru Mas Irwan. Suamiku itu memposting sepiring nasi yang dilengkapi dengan rendang, dereng basah dan sayuran. Di mejanya juga tersedia aneka lauk pauk yang menggoda selera. Foto itu juga dilengkapi dengan ucapan selamat makan serta tag lokasi di salah satu rumah makan Padang yang terkenal. Kalau gitu Lala nanti saja makannya, mau nunggu Bapak pulang, ujar Lala padaku. Piring yang sudah terisi didorongnya agar menjauh. Loh, kok gitu? Tanyaku heran. Siapa tahu nanti Bapak pulang bawain Lala makanan enak dari restoran. Bosan makan dadar telur dan sayur bayam terus, balas Lala menyampaikan keluhannya. Kuhela napas dalam-dalam. Lalu ku lepaskan dengan pelan. Ku tatap sajian yang terhidang di meja makan. Semangkuk sayur bayam dengan sepiring telur dadar yang telah dibagi 4. Sangat kontras sekali dengan apa yang diposting oleh suamiku barusan. Mas Irwan memang jarang makan di rumah dengan alasan masakanku tidak sesuai dengan seleranya. Padahal jika dia memberiku uang yang cukup, aku pasti mensajikan hidangan yang sama enaknya dengan sajian di restoran. Akan tetapi Mas Irwan lebih memilih untuk mementingkan perutnya sendiri tanpa harus berbagi dengan kami. Mas Irwan hanya memberiku uang 70.000 untuk seminggu. Artinya anggaran biaya harianku hanya 10.000 untuk satu hari. Itulah kenapa aku menyediakan menu sederhana yang penting bergizi. Sayangnya, keseringan seperti ini malah membuat Lala bosan. Padahal Mas Irwan bekerja di perusahaan bonafit dengan gaji jutaan. Tapi dia tidak mau mencukupi kebutuhan kami dengan layak. Suamiku justru memilih membiayai kedua adik perempuannya dan menyayangi keponakan daripada anak sendiri. Lala makan sekarang aja ya, ucapku membujuknya. Nanti kalau telat makan perut Lala bisa sakit. Enggak deh, nunggu Bapak aja, ujar Lala bersikeras. Kalau gitu makan dikit aja dulu, nanti pas Bapak pulang, Lala bisa makan lagi, lanjutku lagi. Lala mau makan enak seperti Bapak, Bu, sahut Lala dengan penuh harap. Meski cuma telur dadar dan sayur bayam, tapi rasanya tetap enak kok, La, ujarku membesarkan hati Lala. Berulang kali ku bujuk agar dia mau makan karena tahu bahwa Mas Irwan tidak akan pulang dengan membawa makanan enak. Setelah beberapa kali membujuk, akhirnya gadisku itu mengangguk setuju, lalu tangannya meraih sepotong telur dadar dan meletakkannya di piring. Masakan ibu paling enak di dunia. Jempol mungilnya terangkat ke udara sebagai bentuk pujian atas masakanku. Aku tertawa demi menutupi rasa sedih sekaligus kesal. Sedih karena harus menghemat uang agar cukup sampai minggu depan. Sekaligus kesal karena melihat sikap Mas Irwan yang sangat tidak adil. Kami makan seadanya di rumah, sedangkan dia berfoya-foya di luar sana. Jika dulu uang 70.000 cukup untuk makan selama seminggu, akan tetapi sekarang tidak lagi sama. Apalagi setelah Lala sekolah dan memiliki kebutuhan sendiri. Sayangnya, Mas Irwan tidak mau tahu dan menganggap telah memberi nafkah yang cukup. Jam 10 malam Mas Irwan baru pulang ke rumah. Seperti dugaanku sebelumnya, laki-laki itu tidak akan pernah membawakan makanan enak untuk anaknya. Bahkan aku yakin, dia tidak pernah memikirkan kami sedetik pun. Mas, Lala dari tadi nungguin loh, ujarku sambil mengikuti langkahnya ke kamar. Ngapain nungguin aku? Tanya Mas Irwan tanpa menoleh. Dia berharap dibawakan makanan enak seperti yang Mas makan tadi, jawabku. Mas Irwan menatapku. Kemudian dia berkata, katakan pada anakmu itu supaya jangan terlalu berharap pada aku. Kau juga Resti, kalau mau makan enak ya kerja sendiri dong. Lala itu anakmu Mas, tega sekali Mas ngomong gitu, desisku dengan perasaan yang sangat sakit. Mas Irwan mencibir sinis. Anak perempuan tidak akan berguna sama sekali, cuma jadi beban saja. Percuma kau memintaku untuk menyayangi anak itu. Kalau begitu kenapa Mas malah menyayangi Gita? Padahal dia juga anak perempuan Mas, segahku cepat. Gita itu anak adikku. Itu artinya dia adalah bagian dari keluargaku. Tapi Lala anak kandungmu dan aku ini istrimu Mas. Kami juga bagian dari keluargamu.
Mendengar ucapanku, Mas Irwan malah tertawa ngakak. Jelas sekali dia mengejek kalimat yang kuucapkan barusan. Kau itu hanya orang asing yang beruntung kunikahi, dan anak perempuan itu sama seperti dirimu yang tidak berguna sama sekali. Jadi jangan berharap bahwa aku akan menganggap kalian sebagai keluarga, ujar Mas Irwan. Astagfirullah, desikku sambil mengurut dada. Dengar ya, perempuan bodoh. Mas Irwan kemudian mendekat, lalu dia mendorong kepalaku dengan kuat. Jika aku tidak mengendalikan keseimbangan, mungkin akan terjatuh ke belakang. Kau tidak perlu iri karena aku membiayai kebutuhan ibu dan adik-adikku. Kau tidak berhak marah sedikit pun pada mereka. Bagiku merekalah keluarga yang sesungguhnya, bukan kau atau anak itu. Sekali lagi tangan Mas Irwan menonyor kepalaku hingga tersentak. Kalau kau dan adik itu mau makan enak, ya kerja dong. Gunakan otakmu untuk berpikir dan mencari uang sendiri. Jangan minta-minta terus seperti mengemis. Kutahan sakit yang membuncah di dalam dada. Saat ini aku berjanji untuk membuat laki-laki angkuh ini menjilat ludahnya sendiri. Saat ini Mas Irwan boleh merasa menang karena tubuhnya masih sehat dan uangnya masih banyak. Tapi suatu saat nanti, dia akan menyesal karena telah meremehkanku. Seminggu setelahnya, aku mulai bekerja di catering milik Mbak Fitri. Meski gajinya tidak terlalu besar, akan tetapi bisa memenuhi kebutuhan Lala. Beruntungnya lagi, aku boleh membawa pulang lauk dan kue yang tersisa untuk dimakan di rumah bersama Lala. Tentu saja, anakku senang sekali melihat makanan enak yang kubawa. Saat mengetahui kalau aku sudah mulai bekerja, Mas Irwan malah melepas tanggung jawabnya. Dia yang biasanya memberiku uang setiap minggu, kini malah mengelak dengan alasan bahwa aku sudah memiliki gaji sendiri. Rasanya hatiku sudah mulai kebas. Daripada banyak bicara dan bertengkar, kubiarkan saja kelakuan Mas Irwan yang semakin semena-mena. Bagiku kebutuhan Lala adalah yang nomor satu. Segala upaya akan kulakukan demi anakku, bahkan jika harus melepaskan seluruh tulang dari tubuh ini. Aku hanya berdoa semoga suatu saat keadaan akan berputar, dan Mas Irwan menyesal karena telah menzolimi istri dan anak kandungnya sendiri. Saat sedang bekerja, aku menerima telepon dari salah seorang teman kantor Mas Irwan. Perempuan itu mengabarkan bahwa Mas Irwan jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Assalamualaikum Mbak Rasti, bisa datang ke rumah sakit Harapan Keluarga sekarang juga nggak? Sapa Titin, salah seorang rekan kerja Mas Irwan. Waalaikumsalam, ada apa ya Tin? Tanyaku penasaran. Itu Mbak, Mas Irwan jatuh pingsan saat sedang bekerja. Sekarang dia dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, jelas Titin padaku. Aku mengangguk dan menyetujui sarannya agar bergegas ke rumah sakit. Perkara apa yang menyebabkan Mas Irwan sampai pingsan itu urusan nanti. Dengan menaiki ojek online, aku segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku segera menemui Mas Irwan yang tergolek lemah di atas ranjang. Kemudian salah seorang dokter datang dan menjelaskan keadaan suamiku. Ternyata Mas Irwan menderita hipertensi dan juga kelebihan kolesterol. Penyakit ini sebenarnya sudah lama bersarang di tubuhnya. Akan tetapi Mas Irwan selalu mengabaikan. Dan sekarang, itulah yang menyebabkan dia gampang lemah dan pingsan secara mendadak. Itu karena Irwan sering makan daging dan makanan berlemak, apalagi kalau makannya nggak bagi-bagi. Celetuk salah seorang teman kantor Mas Irwan yang membantu mengantarkannya ke rumah sakit. Enak aja ngomong gitu, Bay. Padahal kamu yang paling sering ditraktir Iwan makan enak, sahut temannya yang lain. Laki-laki bernama Bayu itu terkekeh geli. Aku cuma bercanda kawan. Cepat sembuh ya, biar kita bisa berburu kuliner enak lagi. Iya, Mas Irwan memang terkenal dengan sifatnya yang royal dan baik hati pada orang lain. Jika ada acara makan bersama, maka dipastikan dia akan menjadi orang yang akan mengeluarkan uang paling banyak untuk mentraktir temannya. Berbanding berbalik dengan perlakuannya pada kami saat di rumah. Setelah kedua teman Mas Irwan telah kembali ke kantor, aku juga bersiap untuk pergi. Akan tetapi Mas Irwan menahanku agar tetap menjaganya. Jangan pergi Rasti, kamu di sini saja temani aku, ujarnya dengan lemah. Aku menggeleng tegas. Aku harus kembali bekerja, Mas. Lalu siapa yang akan menjagaku di sini? Telepon ibu atau adik-adikmu? Jawabku cuek. Rasti, teru Mas Irwan dengan suara serak. Matanya yang semula sayu kini tampak marah. Tapi aku sama sekali tidak takut ataupun gentar. Jangan merepotkan ibuku, lanjutnya kemudian. Lalu siapa yang akan direpotkan saat dirimu sedang sakit begini, Mas? Tanyaku padanya. Kau istriku, Rasti. Sudah menjadi tugasmu untuk merawatku di saat sakit begini, jawab Mas Irwan. Aku tertawa dengan suara yang sedikit keras. Ku geleng-gelengkan kepala sambil menatapnya sinis. Lalu ku dekati pria yang sedang terbaring lemah itu.
bukankah kau bilang bahwa aku bukan keluargamu? Apa kau perlu kuingatkan lagi akan kalimat itu? Tanyaku sambil sedikit membungkuk. Deru napas Mas Irwan yang tersengal-sengal sampai ke wajahku. Laki-laki itu tampak terkejut melihat perubahan sikapku yang cukup drastis. Saat kau sehat, kau katakan bahwa aku ini perempuan bodoh yang tidak berguna. Setelah sakit, kau memohon agar aku merawatmu. Memangnya kau tidak ingat seburuk apa perlakuanmu padaku selama ini? Rasti, jangan begini, ujar Mas Irwan dengan terbata-bata. Telepon ibumu atau adik-adikmu, Mas, ucapku tegas. Minta mereka untuk mengurusmu di saat sakit karena hanya mereka yang kau anggap sebagai keluargamu. Rasti, please, ucap Mas Irwan dengan mata berkaca-kaca. Aku melengos dengan tega. Saat makan enak kau tidak ingat denganku, tapi sekarang sakit malah merepotkanku. Kamu yang makan nangka malah aku yang kena getahnya. Enak saja. Rasti, panggil Mas Irwan berkali-kali. Tidak aku pedulikan teriakannya yang serak dan putus asa. Kututup pintu kamar rawat di mana Mas Irwan berada dengan tenang. Ternyata hukum karma bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Sekarang saatnya aku membalas perlakuan suamiku. Semua ini gara-gara kamu, teriak mama mertuaku yang datang ke rumah secara mendadak. Maksud mama apa? Balasku dengan tegas. Gara-gara kamu yang tidak pandai memasak, Irwan jadi suka makan di luar. Makanya kolesterolnya tinggi dan sekarang dia tumbang. Coba kalau kamu becus jadi istri dan menyediakan makanan sehat, pasti anakku tidak akan sakit begini, seru mama sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Lah, mama kenapa malah nyalahin aku? Tanyaku pura-pura heran. Padahal Mas Irwan sengaja tidak memberiku uang yang cukup untuk belanja harian. Dia sendiri yang memilih makanan di warung daripada di rumah. Saat dia jatuh sakit, kenapa mama malah menuduhku sebagai penyebabnya? Jelas saja semua ini salahmu, seru mama mertua dengan wajah mulai memerah. Aku tahu kalau Irwan selalu memberimu uang untuk masak, tapi kau yang tidak pandai mengatur keuangan. Iya, dia memang memberiku uang, ujarku membenarkan. Tapi hanya 10.000 sehari, tidak kurang dan tidak ada lebihnya. 10.000 sehari itu sudah cukup, Rasti. Kau saja yang tidak pandai bersyukur. Aku bersyukur kok, balasku dengan nada yang masih santai. Tapi Mas Irwan yang tidak tahan dengan menu yang didapatkan dari uang 10.000 itu. Makanya dia pergi ke restoran untuk memuaskan seleranya sendiri. Pokoknya kamu harus tanggung jawab karena telah membuat anakku sakit, seru mamaku dengan nada tinggi. Napas perempuan itu tersengal-sengal dengan dada naik turun. Dia tampak marah dan jengkel melihat sikapku yang tenang dan tidak terpengaruh oleh tekanan yang diberikannya. Sekarang saat Irwan jatuh sakit, kau malah mengabaikannya. Kau biarkan dia sendirian di rumah sakit tanpa ada yang menemani. Istri macam apa kamu, ah? Aku kerja, mah. Lagian Mas Irwan masih punya mama dan adik-adiknya untuk menemani di rumah sakit, jawabku kemudian. Di luar sana banyak perempuan yang bekerja dengan pangkat dan jabatan tinggi, tapi kewajiban sebagai istri dalam mengurus suami tetap dijalankan. Sedangkan kamu baru bekerja sebagai tukang masak saja sudah berani meninggalkan suamimu sendirian. Benar-benar minta dilaknat, tugas mama kemudian. Sudahlah, daripada mama marah-marah begini, mending tungguin Mas Irwan di rumah sakit. Siapa tahu dia mau pipis tidak ada yang membantu memegangi selang infusnya, ujarku sambil mengibaskan tangan dengan samar. Itu tugasmu sebagai istri, ketus mertuaku. Lalu tugas mama dan adik-adik Mas Irwan ngapain? Tanyaku dengan nada sedikit sinis. Menghabiskan uang gajinya setiap bulan, begitu? Perempuan udik, Irwan itu anakku, jadi wajar kalau dia memberiku uang setiap bulan. Kau sama sekali tidak berhak untuk marah. Kalau begitu saat Mas Irwan sakit seharusnya kalian yang paling pantas merawatnya. Jangan malah mengandalkan aku yang udik ini, mah, jawabku dengan tegas. Mama mertuaku menahan rahangnya kuat-kuat sambil menatapku tajam. Sejak kapan kau jadi pembangkang begini, Rasti? Tanyanya geram. Sejak Mas Irwan mengatakan bahwa aku dan Lala bukanlah keluarganya, jawabku tenang. Jangan mengada-ngada terus mulutmu itu, bentak mama kesal. Kau tidak percaya, tanya sendiri pada anakmu itu, mah, balasku cuek. Kau sudah berani kurang ajar ya, saut mama dengan sangat geram. Ya berani dong, seharusnya sejak dulu aku mengeluarkan keberanian seperti ini. Biar tidak terlalu lama kalian injak-injak, balasku dengan tenang. Plak! Tanpa kuduga, mama maju dan melayangkan tamparan di pipiku. Rasa perih dan panas langsung menjalar ke dalam lubuk hati. Aku menatap mama dengan pandangan nanar sembari mengelus pipi. Dasar, menantu kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Berani sekali melawanku.
Hardik Mama dengan kemarahan yang meluap-luap. Ingat Rasti, kau hanyalah anak orang miskin yang dipungut oleh Irwan dan dijadikan istri. Seharusnya kau bersyukur anakku membawamu tinggal di sini. Kalau tidak, mungkin kau sudah jadi pelacur mengikuti jejak ibumu. Sikap Mama mematik api kemarahan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Terlebih lagi dia mengungkit-ungkit tentang ibu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan semua ini. Aku mendekati Mama, lalu menatap kedua matanya dengan berani. Karena tubuhku lebih tinggi, maka aku harus membungkuk agar bisa berhadapan sepenuhnya. Apa yang harus kusyukuri dari pernikahan neraka ini, Mah? Tanyaku sambil menatap mata Mama dengan lekat. Ku cengkram bahunya dengan kuat sambil mengguncang tubuh yang mulai beranjak rapuh itu. Jawab aku, apa yang harus kusyukuri saat hidup dengan laki-laki zalim yang tidak tahu bagaimana menjalankan kewajibannya? Apa Mama pikir aku beruntung berada di tengah-tengah manusia culas seperti kalian? Mama melepaskan tanganku dengan kasar. Dia mundur beberapa langkah dan melayangkan tatapan tak ingin disalahkan. Setidaknya kau bisa hidup enak dan nyaman saat bersama anakku, balas Mama dengan tegas. Aku menengadah sejenak lalu tertawa kecil dengan nada yang sumbang dan penuh dengan rasa miris. Enak dan nyaman katamu? Aku bertanya dengan nada sinis yang tak mampu kutahan. Semenjak menikah dengan anakmu, aku bahkan lupa bagaimana rasanya hidup enak. Aku hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu dan pelayan untuk mengurus kebutuhannya. Semua jeripaya dan rasa sakitku tidak pernah dihargai sama sekali. Bahkan Mas Irwan tega memberiku uang 10.000 sehari untuk makan berdua dengan anaknya. Hanya itu harga yang pantas untukmu, teriak Mama dengan keras. Masih untuk anakku mau memberimu uang. Kalau kau tidak suka, jadi gembel saja di jalanan. Sepertinya jadi gembel jauh lebih baik daripada hidup tertekan dan selalu menderita, Mah, balasku dengan sengit. Mama kembali maju dan melayangkan pukulan. Kali ini dia menyasar ke kepalaku. Dengan cepat aku mengelak sehingga pukulannya mendarat di bahu. Walau sudah tua, tapi pukulan Mama masih kuat dan menyakitkan. Selalu begini. Setiap kali Mama marah, dia akan memukuliku tanpa kasihan. Dulu aku akan pasrah karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jiwaku masih rapuh dan ketakutan itu masih terlalu besar. Tapi sekarang, aku telah sampai di ujung lelah yang memaksa untuk menyerah. Tidak ada surga dalam pernikahan penuh kezoliman seperti ini. Berhenti memukuliku atau aku akan mengadukan Mama ke polisi. Teriakku sambil menghindar dan melindungi tubuh. Kau memang pantas diajar agar tidak ngelunjak, seru Mama sambil terus melancarkan serangan. Coba saja kau lapor ke polisi, maka aku akan membuatmu mati di tanganku. 9 tahun berumah tangga dengan Mas Irwan. Selama itu pula Mama dan keluarganya bersikap semena-mena terhadapku. Batinku menangis pilu memandang nasib yang tidak beruntung ini. Ancaman demi ancaman telah membuatku takut dan lemah. Sepertinya kepalamu harus dipukul lebih keras agar segera sadar. Sebagai istri seharusnya kau patuh dan tunduk pada suamimu, bukannya malah membangkang seperti ini, ujar Mama sambil terus menyerangku. Mati-matian aku mengelak agar pukulannya tidak mendarat di tubuh ini. Sayangnya semakin aku mengelak, Mama malah bertambah membabi buta. Akhirnya dengan susah payah, aku mendorong tubuh Mama agar terlepas dari siksaannya. Akan tetapi, karena doronganku terlalu kuat, Mama malah terhuyung ke belakang dan terjerembab di lantai. Perempuan tua itu mengadu kesakitan dengan suara menggibah. Kau benar-benar membuatku muak, seruku dengan suara bergetar menahan marah. Orang tua sepertimu juga harus dilawan agar tidak terus mena-mena. Mentang-mentang aku diam, kau malah semakin kurang ajar. Lihat saja, nanti kalau Irwan sudah sembuh, aku akan menyuruhnya mengejarmu sampai mati, teriak Mama dengan mata penuh amarah. Bagaimana kalau aku yang terlebih dahulu mengirimmu ke neraka, biar kau tidak bisa mengadu dan menghasut anakmu agar berusaha zalim padaku. Ku ambil vas keramik yang terletak di dekat lemari hias. Lalu kulemparkan benda itu tepat ke samping Mama hingga pecah berderai. Mama beringsut ketakutan. Wajahnya mendadak pucat pasi. Rasti, aku ini orang tua. Kau akan berdosa karena durhaka padaku, tukas Mama dengan suara bergetar. Membunuh orang zalim tidak akan berdosa, teriakku sambil mendekatinya. Aku ini ibu Irwan, dan kau harus menghormatiku layaknya ibu kandungmu, tambah Mama sambil terus mundur karena ketakutan. Aku tidak peduli, teriakku kalap. Selama ini kau selalu memukuliku. Kau selalu menghasut Mas Irwan agar bersikap zalim padaku. Neraka dalam pernikahanku ini bermula darimu.
Dan kamu adalah biang kerok dari segala rasa sakitku. Kau tidak pantas mendapat rasa hormatku. Rasti, sadarlah. Ucapkan istighfar, seru Mama dengan panik. Aku benar-benar telah sampai di titik muak yang tidak tertahan lagi. Seandainya Mama tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku, mungkin hidup yang kujalani tidak akan sesakit ini. Jika Mama tidak menghasut Mas Irwan agar mengabaikanku, mungkin pernikahan ini tidak akan menjadi neraka. Sekarang saat Mas Irwan sakit karena ulahnya sendiri, Mama malah berbalik menyalahkanku. Seolah di matanya aku adalah penampung dosa dan orang yang pantas untuk dijadikan tumbal atas keegoisannya. Prasti, kau menakutkan sekali, gumam Mama dengan mata membelalak lebar. Kumohon jangan sakiti aku. Aku tidak akan menyakitimu, Mama mertua. Aku hanya membalas perlakuanmu padaku. Kau harus merasakan bagaimana menjalani hidup dalam rasa sakit seperti yang kualami selama ini. Kau kesurupan. Ini bukan dirimu, Rasti. Segeralah beristighfar, seru Mama dengan kalut. Iya, ini bukan diriku. Aku yang dulu telah mati terbunuh oleh derita yang kau hadirkan dalam hidupku. Aku membalasnya dengan teriakan nyari. Istighfar, Rasti. Aku tergagah geli melihat raut wajah mertuaku yang sedang ketakutan. Padahal baru satu vas bunga yang kulempar, tapi dia sudah terlihat begitu ciut. Kau suruh aku mengucap istighfar, tapi kau menyakitiku berkali-kali. Kau bahkan tidak mengingat Tuhan saat memukuliku. Dasar munafik. Rasti, cepat pergi dari hadapanku, atau aku akan membuatmu terluka, kuhardik perempuan itu dengan tegas. Mama yang semula angkuh dan jumawa langsung berdiri dan menjaga jarak dariku. Perempuan tua itu kemudian menyeret langkah dengan tertatih-tatih keluar dari rumah ini. Aku tidak percaya kau begitu sombong, tapi kupastikan setelah ini kau akan kembali menurun dan patuh, gumam Mama sambil berjalan. Dia tampak takut sekaligus kesal. Simpan saja mimpimu itu rapat-rapat, karena aku tidak akan kembali menjadi diriku yang dulu, balasku sinis. Iya, aku telah berjanji pada diri sendiri agar menjadi kuat dalam menghadapi perlakuan keluarga Mas Irwan. Bersikap lemah sama saja dengan menyerahkan diri untuk diinjak-injak. Keesokan paginya setelah Lala berangkat sekolah, aku terkejut melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang laki-laki yang kuyakini sebagai supir turun dengan tergesa-gesa dan membantu Mas Irwan keluar dari mobil. Ternyata suamiku pulang lebih cepat dari yang kukira. Dengan tertatih-tatih dia berjalan menyeret langkah. Sedangkan sopir taksi online itu tampak kesusahan memapah suamiku karena badan Mas Irwan lebih besar darinya. Malah bengong aja, bantuin dong, seru Mas Irwan dengan raut wajah kesal. Aku mengangkat bahu sekilas, enggan mengulurkan tangan pada laki-laki angkuh itu. Yang bisa kulakukan hanyalah membuka pintu lebar-lebar agar kedua laki-laki itu bisa masuk. Setelah itu Mas Irwan duduk di sofa ruang tamu dan bersandar dengan lemah di sana. Sedangkan sopir taksi online tadi berlari ke mobil dan kembali sambil menenteng tas milik Mas Irwan. Sudah semuanya ya Mas, ujar laki-laki itu dengan sopan. Mas Irwan mengangguk pelan. Ongkosnya sudah kubayar lewat aplikasi. Terima kasih Mas, kalau begitu saya pamit, balas laki-laki itu. Aku mengucapkan terima kasih padanya karena sudah membantu suamiku. Laki-laki itu mengangguk, kemudian berlalu pergi. Kok cepat banget pulang ya? Tanyaku dengan dingin. Aku benar-benar penasaran kenapa Mas Irwan pulang secepat ini. Pakai taksi online pula. Gak usah banyak tanya, jawab Mas Irwan ketus. Wajahnya tampak kesal seolah sedang memendam sebuah perasaan yang sangat berat. Aku menutup mulut dan menahan rasa ingin tahu yang bergejolak di dalam dada. Padahal dokter mengatakan bahwa Mas Irwan harus mendapat perawatan intensif. Tapi sekarang, laki-laki itu sudah pulang ke rumah. Aku hanya bisa menebak-nebak di dalam hati tentang apa yang membuatnya pulang secepat ini. Gara-gara kau tidak mau menungguiku selama dirawat di rumah sakit, terpaksa aku pulang secepat ini, seru Mas Irwan dengan sebal. Aku mengerutkan kening keheranan. Kenapa malah menyalahkanku? Bukankah sudah kubilang agar menelpon mama atau adik-adikmu? Mas Irwan mendengus kesal. Dia memejamkan mata sambil bersandar. Mama menunggumu tadi malam, tapi kemudian dia bilang tidak sanggup berlama-lama di rumah sakit. Sedangkan Ayu dan Bina tidak bisa menjagaku, jadi terpaksa aku minta izin pada dokter untuk pulang secepatnya. Luar biasa, balasku sambil tercengang. Ternyata orang-orang yang selama ini kau bangga-banggakan tidak bersedia merawatmu saat sedang sakit begini ya. Tutup mulutmu,
Dan jangan memandang rendah keluargaku. Herdik Mas Irwan dengan dada naik turun. Matanya menatapku marah. Memang begitu kenyataannya kan? Balasku sambil mengulas senyum tipis. Selama ini kau selalu mengutamakan keluargamu lebih dari apapun. Kau bahkan berbagi penghasilan dengan mereka. Dan tega membuat anak kandungmu kekurangan. Sekarang saat kau jatuh sakit, mereka sama sekali tidak peduli. Siapa bilang mereka tidak peduli? Tanya Mas Irwan membantah ucapanku. Mereka tidak bisa merawatku karena punya kesibukan masing-masing. Aku mendecih kesal mendengar penuturan Mas Irwan. Tidak ada orang yang benar-benar sibuk, Mas. Semuanya tergantung pada prioritas. Kalau mereka memang menganggapmu sebagai seorang yang diprioritaskan, maka dalam situasi sesibuk apapun adik-adikmu pasti akan datang dan merawatmu. Sudahlah, gak usah banyak bacot, seru Mas Irwan kesal. Sekarang bantu aku pindah ke kamar, aku mau tiduran. Gak bisa lagi jalan sendiri, tanyaku padanya. Kepalaku pusing, rasanya mau tumbang kalau berjalan tidak ada yang bantu, jawab Mas Irwan. Duh, kasihan sekali yang sedang kelebihan kolesterol, ujarku setengah miris dan mengejek. Tapi maaf Mas, aku harus segera berangkat kerja, jadi pindah ke kamar sendiri ya. Dekat kok, cuma beberapa langkah juga sampai. Rasti, berani sekali kau mengabaikanku, seru Mas Irwan geram. Mau bagaimana lagi, aku bisa telat pergi kerjanya, jawabku santai. Kau lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan merawat suamimu sendiri. Durhaka kau, Rasti. Mas mau tahu kenapa aku lebih mementingkan bekerja daripada mengurusmu? Tanyaku sambil mendekati Mas Irwan. Laki-laki itu menatapku dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan. Tapi sikapnya tak lagi membuatku takut karena ada sesuatu yang sedang kuperjuangkan. Jika aku bekerja, aku bisa memenuhi kebutuhan Lala. Aku bisa membuat anakku makan dengan lauk enak sehingga dia tidak ngiler melihat postingan ayahnya yang sedang makan di restoran. Sedangkan jika merawatmu, yang kudapatkan hanya rasa lelah yang diiringi dengan caci maki. Benar-benar tidak bermanfaat sama sekali. Kau istriku Rasti, kau wajib patuh pada perintahku, seru Mas Irwan dengan tegas. Kau juga suamiku, sekaligus ayah dari Lala. Seharusnya kau berpikir dengan hati jernih dan bertanya, kenapa aku lebih mementingkan pekerjaan dibanding mengurusmu? Ini semua terjadi karena dirimu yang zolim dan tidak adil. Aku membalas dengan argumen yang tak kalah tegas. Jangan hanya memintaku untuk patuh, tapi kau sendiri mengabaikan kewajibanmu terhadap kami. Kau egois dan tak punya perasaan, sambungku lagi. Mas Irwan mendesa dengan napas yang terdengar berat dan lelah. Dia memejamkan mata sambil menggigit bibir. Sedangkan aku bergegas keluar dari rumah dan meninggalkan laki-laki itu sendirian. Tidak aku pedulikan teriakannya yang memanggil namaku. Setelah melewati segala rasa pahit dalam berumah tangga, sekarang aku memiliki sebuah tujuan yang harus kuutamakan. Mas Irwan harus tahu bahwa dirinya tak lagi layak mendapat baktiku sepenuhnya. Dia harus segera disadarkan dengan sikapnya selama ini sangat keterlaluan. Sorenya aku langsung menuju rumah Bu Marni. Biasanya sepulang sekolah Lala akan bermain di sana bersama Sila. Terlebih lagi semenjak memutuskan untuk bekerja, ku minta pengertian Bu Marni agar mengawasi Lala saat aku tidak ada. Syukurlah, beliau menyetujui karena paham bagaimana keadaanku. Lala sudah pulang dijemput sama tantenya, ujar Bu Marni memberitahuku. Tantenya yang mana, Bu? Tanyaku dengan perasaan berdebar. Si Wina, dia maksa-maksa Lala pulang padahal lagi asik main sama Sila, jawab Bu Marni. Ya sudah kalau begitu, terima kasih Bu, ujarku dengan sopan. Kemudian kulangkahkan kaki menuju rumah dengan sangat tergesa-gesa. Entah kenapa perasaanku jadi tidak enak. Setelah sampai di depan rumah, aku masuk tanpa mengucap salam. Aroma sangi seperti sesuatu yang gosong memenuhi udara. Dari arah dapur ku dengar suara herdikan menggema beriringan dengan detikan sendok yang dibanting kasar. Dasar bocah bodoh, cuma masak telur dadar saja bisa gosong. Memangnya si Rasti itu tidak mengajarimu ah? Hardik Wina sambil menjewer telinga Lala. Ampun tante, sakit, jerit Lala sambil memegang telinganya. Sakit katamu? Kau bahkan belum merasakan pukulanku, saut Wina dengan bengis. Plak, satu tamparan mendarat di pipi Lala. Anakku terhunyung ke samping saat mendapat pukulan sekuat itu. Sebelum tangan perempuan itu kembali singgah di tubuh putriku, aku langsung berteriak menghentikannya. Hentikan Wina, teriakku keras. Aku segera berlari menghampiri Lala. Begitu juga dengan anakku yang langsung mencari perlindungan. Sakit sekali Bu, ujar Lala dengan air mata berjatuhan. Hatiku jauh lebih sakit melihat anakku diperlakukan seperti ini. Berani sekali kau menyakiti anakku, seruku geram. Aku berdiri dan berhadapan dengan Wina.
Wina mengangkat sudut bibirnya dengan sinis. Ibu dan anak sama saja, sama-sama bodoh dan dungu. Wina berjalan mendekat sehingga Lala semakin bersembunyi di balik tubuhku. Aku berdiri dengan tegang karena menunggu perempuan ini beraksi duluan. Aku juga sudah tahu apa yang kamu lakukan pada Mama dan aku akan membalasnya. Setelah berkata demikian, Wina langsung menjambak rambutku. Rasa perih dan sakit menghiasi kepala dalam sekejap. Tak mau pasrah, aku menendang tulang kering Wina sekuat tenaga. Lalu kutinju perutnya hingga dia mengaduh kesakitan. Setelah jambakannya lepas, giliranku menampar perempuan itu berulang kali. "Sakit!" jerit Wina dengan suara tertahan. "Ini balasan karena kau telah menyakiti anakku." Kutendang perut Wina hingga dia jatuh ke lantai dapur. Lalu dengan cepat aku menduduki perutnya dan kucekik leher perempuan jahat itu. "Dengar Wina, satu-satunya orang yang akan melakukan pembalasan adalah diriku. Aku yang akan membalas kejahatanmu selama ini," teriakku dengan napas memburu. Wina menepuk-nepuk tangannya sebagai isyarat minta dilepaskan. Aku terus mencekik perempuan itu hingga akhirnya sebuah suara berseru lantang memanggil namaku. "Resti, hentikan, kau bisa membunuhnya." "Minta maaf atau kucekik kau sama mati," seruku pada Wina. "Maaf, aku tidak sengaja," desis Wina dengan susah payah. "Hah, tidak sengaja kau bilang? Bisa-bisanya kau menyuruh-nyuruh anakku seperti babu. Lalu saat dia melakukan kesalahan tanpa rasa iba, kau malah menyakiti fisiknya." Aku hilaf." Wina meronta-ronta di bawah tekanan fisik dan ancamanku. "Seenaknya kau pakai alasan hilaf untuk membela diri," adikku keras. "Rasti, cukup, lepaskan Wina," teriak Mas Irwan padaku. "Lain kali kau harus mengajari adikmu untuk tidak bersikap seenaknya pada orang lain. Memangnya kau pikir aku akan diam saja melihat anakku disakiti?" "Sudah Rasti, sudah," pinta Mas Irwan dengan memelas. Dia tampak cemas melihat adik kesayangannya ku hajar hingga tak berkutik. "Tolong lepaskan," ujar Wina dengan sangat lirih. "Jika kau ulangi perbuatanmu ini, maka aku akan membuatmu kehilangan tangan dalam sekejap. Enak saja kau memperalat anakku semena-mena." "Maaf." Wina terbatuk-batuk karena saluran napasnya aku tekan. "Lepaskan." Matanya yang mendelik dan penuh dengan sorot permohonan yang pilu, akhirnya aku menarik tangan dari leher perempuan itu. Lalu sebagai penutup kulayangkan satu tamparan padanya. Wina meringis kesakitan sambil terus terbatuk-batuk kecil meski lehernya telah terbebas dari cekikan. Aku berdiri sambil menoleh ke arah Mas Irwan yang bersandar di dinding pembatas antara dapur dan ruang tamu. Laki-laki itu memegangi dada sambil mengatur napas yang memburu. "Kau kejam sekali, Rasti," desis laki-laki itu padaku. Aku tertawa kecil sambil melakukan peregangan otot ringan. Kuhampiri laki-laki yang fisiknya sudah mulai ringkih itu. "Kamu memandangku sebagai perempuan kejam karena memberi pelajaran pada adikmu. Sedangkan di sisi lain Wina dengan tega menjewer dan memukul anakku hanya karena membuat telur dadar gosong," seruku tepat di wajahnya. "Wina sudah bilang kalau dia hilaf," serga Mas Irwan membela adiknya. Aku mendekus sambil memutar bola mata bosan. Alasan klasik, hilaf itu melakukan sesuatu di luar kesadaran, sedangkan adikmu sengaja memanggil Lala ke rumah Bu Marni hanya untuk diperalat. "Cuma masalah sepele saja kau membalas dengan melukai adikku. Berlebihan sekali," timbal Mas Irwan tak mau kalah. Aku membelalak mata mendengar penuturan laki-laki ini. "Sepele katamu Dengar baik-baik ya Mas. Mas Irwan yang terhormat. Selama ini aku rela menahan lapar agar Lala bisa makan dengan baik. Aku sabar bertahan dalam rumah tangga penuh racun ini hanya demi Lala. Kutahan segala rasa sakit dan derita yang sengaja kau ciptakan agar anakku tetap hidup dengan nyaman. Setelah segala derita ini kau lewati, sekarang kau malah menganggap remeh pengorbananku selama ini. Aku tahu kau tidak menyayangi Lala, tapi aku tidak akan rela siapapun menyakitinya, termasuk kau dan keluargamu." Aku berteriak keras di hadapan Mas Irwan. "Adikku hanya memberi anak bodoh ini pelajaran karena kau tidak becus mengajarinya," serga Mas Irwan. "Oh ya? Kalau begitu anggap saja aku juga memberi adikmu pelajaran karena semena-mena terhadap Lala," belasku sengit. Mata Mas Irwan menatapku tanpa kedip. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan bersikap seperti ini setelah bertahun-tahun bersikap diam. "Ingat Mas, jika masih ada orang yang berani menyakiti anakku, maka aku akan membuatnya menderita, termasuk kamu. Aku tidak peduli jika kau ayahnya sekalipun." Setelah berucap demikian, aku segera menghampiri Lala yang berdiri ketakutan di sudut dapur.
Ku hapus air matanya dan ku peluk sebentar. Lalu ku ajak dia menuju kamar. Saat melewati Wina dan Mas Irwan, aku sengaja mendelikan mata penuh ancaman. Kedua kakak beradik itu hanya diam sambil meringis dengan rasa sakit masing-masing. Lain kali Lala jangan mau disuruh-suruh oleh Tante Wina ya. Tapi kalau Tante Wina marah dan memukul Lala bagaimana, Bu? Tanya Lala. Cepat bilang sama ibu, biar ibu hajar siapapun yang menyakiti Lala. Balasku dengan tegas. Seperti tadi, bahkan bisa lebih dari itu, jawabku yakin. Aku benar-benar tidak akan rela anakku disakiti oleh orang lain. Lala mengangguk sambil tersenyum, matanya berbinar penuh kebanggaan. Ibu memang jagoan, Lala sayang banget. Aku tersenyum tipis sambil mengelus pelan pipinya. Semoga tamparan Wina tidak menyisakan trauma dan melukai saraf kepala anakku. Jika itu sampai terjadi, aku tidak akan pernah memaafkan perempuan jahat itu. Mungkin sikapku yang memperlihatkan kekerasan di hadapan Lala itu salah. Tapi anakku harus tahu bagaimana cara membela diri ketika diperlakukan semena-mena. Aku tidak ingin Lala menderita lahir batin seperti yang kualami selama ini karena tidak sanggup melawan. Aku saja tidak pernah menyakiti fisik Lala, sedangkan dia yang tidak ikut andil dalam membiayai anakku justru berani menyakiti. Apapun alasannya, aku tidak akan membiarkan anakku dizolimi. Dari dalam kamar ku dengar Wina bicara dengan nada tinggi. Sesekali dia berteriak nyaring sambil memaki dengan bahasa kasar. Karena penasaran akhirnya aku meminta Lala untuk tetap di dalam kamar, sementara aku pergi keluar. Sudah aku bilang, kalau aku tidak bisa mengurus Mas Irwan, tapi masih juga disuruh ke sini. Seru perempuan itu sambil cemberut. Satu tangannya memegang ponsel yang didekatkan di telinga. Coba suruh Kak Ayu ke sini, biar dia yang mengurus Mas Irwan, lanjut Wina kemudian. Tidak berapa lama, Wina kembali melontarkan kalimat kekesalan. Mungkin lawan bicaranya di seberang tidak mau menyetujui ide barusan dan tetap memintanya agar mengurus Mas Irwan di sini. Aku berdiri di depan kamar Lala, sambil terus mengamati sikap Wina. Sesekali dia meringis sambil mengelus pipi yang mungkin masih terasa sakit. Wajahnya keruh dan kesal secara bersamaan. Sangat berbeda jauh dengan penampilannya selama ini yang selalu rapi dan modis. Si Rasti juga menghajarku, Mah. Dia bahkan nyaris membunuhku, ujar Wina kemudian. Oh, sekarang aku tahu kalau ternyata dia sedang menelpon Mama. Pantas saja penolakan demi penolakan dia lancarkan pada orang tua itu. Kualihkan tatap pada Mas Irwan. Laki-laki itu masih memejamkan mata sambil merebahkan kepala dengan lemah. Tenaganya kuat sekali, aku tidak bisa memberikan perlawanan, keluh Wina dengan nada sebal. Mas Irwan tidak bisa membantuku sama sekali. Jangankan membantuku, dari kebrutalan Rasti, untuk berdiri saja dia sangat kepayahan, tambah Wina lagi. Setelah berkata begitu, Wina mematikan sambungan telepon dan langsung berdiri. Dia meraih tas lempang kecil dari atas meja dan berjalan menuju pintu. Kau mau kemana, Win? Tanya Mas Irwan dengan lemah. Aku mau pulang, jawab Wina dengan ketus. Tapi Mas butuh kamu di sini. Wina langsung menyadari keberadaanku dan menatap dengan jengkel. Kemudian dia berkata pada kakaknya, kan di sini ada istrimu tuh. Mas Irwan menoleh ke belakang dan ikut menatapku. Aku mengangkat bahu sekilas, lalu kembali bersandar di kusen pintu. Perempuan bodoh itu tidak mau mengurusku, Wina, ujar Mas Irwan. Itu karena Mas terlalu lemah dan lembek padanya. Coba Mas kalau berani keras dan tegas, pasti dia menurut dan patuh, seru Wina dengan berapi-api. Tapi Win, lihat apa yang dia lakukan padaku, Mas. Istrimu itu sangat kurang ajar sekali. Jadi jangan salahkan aku tidak mau di sini untuk merawatmu, potong Wina dengan cepat. Tunggu sampai aku sembuh, ujar Mas Irwan sambil menatapku penuh benci. Aku pasti akan memberinya pelajaran dan tidak akan pernah dilupakannya. Terserah Mas saja, yang pasti sekarang aku mau pulang, seru Wina sambil berjalan keluar. Wina. Mas Irwan mencoba memanggil adiknya dan berharap perempuan itu akan tinggal untuk mengurusnya. Sayangnya, Wina pura-pura tuli dan tidak menghiraukan panggilan laki-laki itu. Mas Irwan bangkit dengan perlahan dan berusaha mengejar Wina. Sayangnya sebelum mencapai pintu, laki-laki itu malah terjerembab di lantai. Sedangkan Wina terus berjalan tanpa peduli situasi di belakangnya. Dengan cepat aku berlari keluar rumah dan mengejar langkah Wina. Tunggu, teriakku. Wina menoleh ke belakang untuk sejenak. Lalu dia berdecih sinis dengan bibir sedikit terangkat. Tahu aku mengejarnya, Wina malah semakin mempercepat langkah. Masmu jatuh, seruku dengan napas ngos-ngosan. Bukan urusanku, saut Wina tanpa rasa peduli. Karena kesal atas jawabannya,
Kutarik rambut perempuan itu hingga dia tersentak dan langkahnya terhenti. Wina refleks memaki kesakitan. Saat masmu punya uang banyak, kau yang duluan memerasnya. Sekarang saat dia sedang sakit kau berlagak tidak peduli. Saudara macam apa kamu ah? Hatiku kesal. Kau istrinya, seharusnya dia menjadi tanggung jawabmu, balas Wina tak kalah sengit. Kembali dan urus saudaramu atau kau kehilangan sumber uang, seruku lantang. Dengan sebuah tarikan kuat aku menyeret Wina untuk kembali ke dalam rumah. Tidak peduli perempuan itu berteriak dan meronta-ronta, aku terus membawanya ke hadapan Mas Irwan. Lihat, masmu sedang kesakitan. Tega sekali kau pergi meninggalkannya, seruku kesal. Wina, tolong aku, ucap Mas Irwan dengan suara parau. Ah, dasar menyusahkan, bentak Wina sambil menendang perut Mas Irwan. Mas Irwan melengkung kesakitan sambil meringkuh di lantai yang dingin. Aku benar-benar tercengang melihat sikap Wina yang sungguh di luar dugaan. Aku ini bukan pembantu atau pengasuhmu. Kenapa kau terus meminta kesediaanku untuk merawat dan menjagamu? Wina bertanya sambil berteriak pada Mas Irwan. Laki-laki itu hanya bisa meringis lirih sambil memegang perutnya. Dia bahkan tidak berani mengangkat wajah untuk membalas tatapan garang Wina. Kulihat butiran bening meleleh dari sudut matanya dan jatuh perlahan di lantai. Entah rasa sakit mana yang sedang coba ditahannya saat ini. Aku sendiri tidak tahu. Saat Mama menyuruhku ke sini untuk merawatmu, aku sudah menolak berkali-kali. Tapi dia selalu memaksa tanpa pernah memahami keinginanku. Padahal dia sendiri tidak mau merawatmu dan selalu mengeluh capek. Bisa tidak? Kau jangan menyusahkan orang lain, seru Wina berapi-api. Wina, kali ini Mas Irwan menengadah menatap adik yang selama ini sangat disayanginya. Aku muak, Mas. Aku muak dan lelah melihat sikap manjamu ini. Kau benar-benar membuatku susah dengan segala rengekanmu yang menyebalkan. Wina berteriak nyaring sambil mengacungkan telunjuk ke wajah Mas Irwan. Maaf, bisik Mas Irwan dengan lemah. Kau sudah punya istri, Mas. Seharusnya perempuan ini yang merawat dan menjagamu, bukan aku. Kalau dia tidak mau mengorbankan dirinya untukmu, sebaiknya tidak usah punya istri sekalian, tambah Wina. Kali ini perempuan itu menyasarku dengan kemarahan yang teramat jelas. Hei, dia itu kakak kandungmu. Kalian berbagi rahim dan memiliki darah yang sama. Kenapa kau malah keberatan mengurusinya? Tanyaku pada Wina. Saat kau menikah dengan Mas Irwan, itu artinya kau menjadi pendamping hidupnya. Itulah kenapa kau diwajibkan berbakti dan patuh padanya. Tapi apa yang kau lakukan, ah? Kau malah membuatku susah karena harus mengurus suamimu, balas Wina tak mau kalah. Di antara rasa miris dan kasihan, aku justru tertawa geli mendengar penuturan Wina. Segala tabir yang selama ini tertutup sudah terbuka lebar dan memperlihatkan apa yang sesungguhnya mereka sembunyikan. Memangnya kau pikir selama 9 tahun belakangan ini siapa yang mengurus masmu ini ya? Bisa-bisanya kau mengingatku tentang kewajiban sebagai istri. Padahal selama ini Mas Irwan sendiri melupakan kewajibannya sebagai ayah dan suami. Karena dia memilih untuk membiayai hidupmu. Dasar perempuan tidak tahu terima kasih, seruku sinis. Rasti, diamlah, tutup mulutmu, seru Mas Irwan sambil berusaha duduk di lantai. Tuh Mas, bilangin sama istrimu ini, supaya dia jangan terus-menerus memojokkanku dengan alasan seperti itu. Kalau selama ini kau sayang padaku, itu hal yang wajar karena aku ini adikmu. Dan Rasti tidak perlu iri padaku sampai melepas tanggung jawab atas dirimu, ujar Wina pada Mas Irwan. Wina, aku punya duniaku sendiri, Mas. Aku tidak dilahirkan untuk jadi pembantumu. Jadi berhentilah memintaku untuk tinggal di sini dan merawatmu. Wina berseru ketul sebelum Mas Irwan angkat bicara. Maksud Mas itu begini, Win? Ah, sudahlah, tugas Wina memotong ucapan kakaknya. Aku muak melihat drama rumah tangga kalian. Mata Mas Irwan menatap adiknya tanpa kedip. Sedangkan Wina menegus kesal dan tidak memperdulikan perasaan seorang kakak yang selama ini sangat menyayanginya. Dan kau, perempuan sialan, berhentilah membuatku terlibat dalam mengurus suamimu yang sedang sakit. Enak saja, kau lempar tanggung jawabmu padaku. Dasar tidak berguna. Plak. Tanpa sadar tanganku kembali melayang dan singgah di pipi perempuan tengik yang selalu menghinaku ini. Sebenarnya kaulah yang saudara yang tidak berguna, desisku geram. Kau ini, pakai Wina tertahan. Apa? Tanyaku menantangnya. Kamu masih menyali menghinaku? Belum puas ku hajar ya? Ku angkat lengan baju sambil mengepalkan tangan, bersiap maju jika Wina masih mengeluarkan kalimat hinaan untukku. Ah! Wina menggeram kesal sambil mengepalkan tangan erat-erat. Lihat Mas, kau harus tahu kalau inilah alasan kenapa aku tidak mau berlama-lama di sini. Jangan menjadikanku sebagai alasan untuk tidak merawat Masmu, bentakku kesal.
Aku heran kenapa Mas Irwan masih mempertahankan perempuan bodoh yang pembangkang sepertimu. Bikin repot saja, seru Wina kemudian. Wina, panggil Mas Irwan pelan. Kalian berdua sama-sama menyebalkan, teriak Wina nyaring. Berhentilah mengusikku. Setelah itu dia berbalik dan pergi meninggalkan kami dengan tergesa-gesa. Kali ini aku tidak ingin lagi menahan kepergian perempuan itu meski Mas Irwan terus-menerus memanggil nama adiknya. Kubiarkan Mas Irwan menikmati rasa sakit dan sesal saat mendapat balasan dari adik kesayangannya. Hatiku membeku melihat Mas Irwan mengucurkan air mata saat Wina menolak dengan kasar untuk merawatnya. Wina, seru Mas Irwan sambil tergugu pilu. Dihapusnya air mata dengan ujung baju. Misalkan pelan itu menggoreskan rasa sakit yang tampak begitu jelas. Lama aku terdiam dan menunggu agar Mas Irwan tenang. Sepertinya laki-laki itu masih betah duduk di lantai sambil merenungi nasib. Sedangkan aku pergi ke kamar untuk melihat kondisi Lala. Ternyata anakku berada di ambang pintu dan menyaksikan tragedi yang terjadi tanpa diduga. Aku mencari luka di kedua bola mata polosnya dan meminta maaf atas semua ini. Tak lama kemudian Mas Irwan memanggilku dan meminta untuk membantunya berjalan ke kamar. Setelah aku letakkan dia di kasur, kemudian laki-laki itu kembali menangis pilu. Resti, kumohon padamu, tolong rawat aku yang sedang lemah ini. Hanya kamulah harapanku satu-satunya, pinta Mas Irwan sambil memegang pergelangan tanganku. Aku mendengus samar sambil mengalihkan pandangan ke arah lain. Aku lapar, belum makan sejak siang tadi. Padahal aku menyuruh Wina datang untuk memasak makanan yang sehat dan enak, ujar Mas Irwan dengan suara sedihnya. Benarnya aku masih kesal sekali, akan tetapi nurani di dalam dada berkata lain. Akhirnya malam itu aku merawat Mas Irwan dengan layak. Kubuatkan laki-laki itu makanan sehat yang digoreng tanpa minyak dan bebas lemak jenuh. Kubantu juga dia minum obat dan kuperhatikan suhu tubuhnya yang sedang sakit. Kulakukan semua itu dengan perasaan hambar. Hanya semata-mata karena rasa tanggung jawab sebagai seorang yang sedang seatap dengannya. Lagi pula, aku berpikir bahwa saat ini Mas Irwan pasti sudah menyadari bahwa akulah yang akan selalu ada untuknya, dalam keadaan terburuk sekalipun. Semoga saja dengan begini dia akan berubah. Bapak sedang sakit ya, Bu? Tanya Lala padaku. Aku mengangguk membenarkan. Lala baik-baik sama Bapak ya, kalau Bapak minta tolong langsung dikerjakan. Lala suka Bapak sakit karena dia tidak marah-marah lagi, Bu, ujar Lala dengan jujur. Tidak boleh ngomong begitu, sayang. Ada sesuatu yang mencubit perasaan paling dalam. Selama ini Mas Irwan memang tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi wajar jika ada luka yang tertinggal di batin bocah polos ini. Selama beberapa hari selanjutnya Mas Irwan tidak lagi marah-marah. Dia sering melamun sambil bertopang dagu. Kulayani kebutuhannya seperti biasa. Meski interaksi kami berdua begitu dingin, berkali-kali dia menghubungi Mama dan kedua adiknya, tapi respon mereka sangat mengecewakan. Biar Lala saja yang membawakan minum untuk Bapak, Bu, ujar anakku dengan antusias. Diambilnya cangkir berisi air yang telah kusiapkan di atas meja. Sekarang sudah waktunya Mas Irwan minum obat. Tapi karena masih sibuk berkutat dengan cucian piring, maka kuizinkan Lala mengerjakan hal sepele itu. Sebentar lagi kususul mereka ke depan, begitu pikirku. Ternyata hal kecil itu malah menjadi pemantik pertengkaran kami selanjutnya. Baru saja mengeringkan tangan, kudengar suara detingan kaca tak lama kemudian sumpah serapah Mas Irwan mengucur deras. Dasar anak bodoh, makinya dengan kasar. Aku segera berlari ke depan dan menemukan Lala sedang menjengit ketakutan. Sedangkan Mas Irwan yang duduk santai di sofa tampak marah sambil mengelap layar ponsel dengan kain. Ada apa ini? Tanyaku sambil mengamati keadaan sekitar. Lihatlah kelakuan anakmu yang bodoh ini. Dia menumpahkan air hingga mengenai ponsel mahalku, balas Mas Irwan dengan raut wajah kesal. Maaf Pak, Lala tidak sengaja, bisik gadis kecil itu dengan lirih. Kecerobohanmu itu bisa membuatku rugi. Bodoh sekali sih, rutuk Mas Irwan kesal. Lala, kesini sayang, panggilku lembut. Cepat keringkan meja ini, anak bodoh, badik Mas Irwan lagi. Karena ketakutan akhirnya Lala memilih untuk mematuhi ucapan ayahnya. Anak itu mendekat dan berjongkok sambil lap kering untuk membersihkan meja. Saat itulah Mas Irwan mendorong kepala anakku hingga keras nyaris tercengkam. Dasar anak sialan, dungu, dan tidak bisa diandalkan. Mau jadi apa kamu ah? Menyusahkan sekali, bentak Mas Irwan kasar. Jangan dorong-dorong anak kepalaku. Aku berseru lantang sambil menarik Lala menjauh darinya. Pantas saja dia bodoh
Karena kau selalu membelanya, balas Mas Irwan sinis. Benar-benar tidak ada yang bisa diharapkan dari anak perempuan tak berguna seperti ini. Punya anak bukannya untung, malah bikin buntung. Amarah yang semula terpendam di dalam dada kini muncul kembali memuntaskan lahar panasnya. Dengan kemarahan yang meletup-letup, ku ambil sisa air di dalam cangkir dan kusemburkan ke wajah Mas Irwan. Laki-laki itu terkejut dan mengusap wajahnya dengan cepat. Seharusnya kau bersyukur anak ini masih menganggapmu ayah setelah semua perlakuan burukmu. Desisku geram. Apa-apaan kau ini? Seru Mas Irwan sambil bertelik kesal. Ternyata kau tidak akan pernah bisa berubah. Kau masih saja laki-laki kasar dan zalim. Dan akan tetap seperti ini selamanya. Aku menyesal telah berbaik sangka dan berpikir kau akan berubah setelah ditolak oleh keluargamu. Aku berkata penuh kemarahan. Setelah itu segera ku tarik Lala pergi dari sana menuju kamar. Dadaku benar-benar sesak melihat kelakuan Mas Irwan. Padahal aku sudah berusaha tabayun dan bersikap baik padanya. Tapi ternyata tidak ada perubahan dalam dirinya sama sekali. Dalam waktu yang singkat, pakaianku dan Lala telah terkemas ke dalam ransel besar. Tidak banyak yang kubawa karena harus mengutamakan seragam dan perlengkapan sekolah Lala. Setelah aku pikir-pikir, tidak ada gunanya membersamai laki-laki kasar dan zalim. Apalagi sifat itu sudah melekat erat dan tidak akan hilang dari Mas Irwan. Jadi, lebih baik aku pergi dari rumah ini, demi masa depanku dan juga kesehatan mental Lala. Mau kemana kamu malam-malam ini? Tanya Mas Irwan dengan sorot mata terkejut. Aku akan pergi keluar dari rumah ini, karena sudah tidak tahan hidup denganmu. Jawabku ketus. Jangan bercanda kau Rasti, seru Mas Irwan. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau harus tetap di sini dan merawatku sampai sembuh. Ku ambil kantung plastik yang berisi obat-obatan Mas Irwan dari atas meja. Lalu ku lemparkan benda itu ke wajahnya. Mulai sekarang kau urus saja dirimu sendiri. Dan jangan berharap aku akan kembali. Rasti, dasar laki-laki tidak tahu diri. Kau harus tahu bahwa penyesalan terbesarku adalah menikah denganmu, teriakku padanya. Setelah itu kututup pintu dengan kasar dan kubawa anakku pergi dari sana. Biarkan dia hidup sendiri bersama keegoisan dan kezolimannya. Aku tidak peduli meski Mas Irwan berteriak-teriak memanggil namaku agar kembali. Saat sedang berjalan, ponselku terus berdering-nyaring. Kulihat Mas Irwan berusaha menghubungiku berkali-kali. Dia juga mengirim beberapa pesan yang menyuruhku untuk segera pulang. Tanpa perlu repot-repot memberi balasan, segera aku blokir nomor laki-laki itu. Percuma Mas Irwan menyuruhku pulang karena aku tidak akan luluh secepat itu. Laki-laki itu harus sadar bahwa anak dan istrinya juga bagian dari keluarga. Dan sekarang kami melakukan hal yang sama seperti apa yang diperbuat oleh mama dan adik-adiknya. Seharusnya, keberanian ini muncul sejak dulu. Sehingga rasa sakit di dalam dada tidak terlalu menumpuk-numpuk setelah sekian lama. Tapi Tuhan tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk ku bangkit dan menempuh jalan sendiri. Rasanya ingin pergi menjauh dari kota ini. Tapi sayang sekali, aku tidak punya tujuan dan juga tidak memiliki uang yang cukup. Jadinya aku terpaksa tetap berada di kota ini, meski harus pintar-pintar bersembunyi dari Mas Irwan. Kuhubungi beberapa teman-teman dekat yang sekiranya bisa membantu. Ada beberapa orang membalas pesanku cepat. Ada pula yang mengabaikan. Salah satu yang memberi respon cepat adalah Della, seorang rekan kerja di catering. Ada apa mbak? Tanya Della dari seberang. Perempuan itu memutuskan untuk menelponku setelah menerima pesan yang kukirim padanya. Aku butuh tumpangan untuk menginap malam ini, jawabku jujur. Oh, kalau begitu datang ke kos Della aja mbak. Kebetulan juga aku tinggal sendiri dan punya kamar yang luas. Wah, beneran ini Del? Tanyaku dengan perasaan sukacita. Beneran mbak, nanti ku kirim alamatnya, balas perempuan itu. Tak lama kemudian Della mengirimkan alamatnya yang tidak jauh dari tempatku berada di sini. Segera ku ajak Lala melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek online. Wah, jadi ini si cantik Lala itu, sapa Della dengan riang. Perempuan itu berdiri di depan teras kos untuk menyambut kedatangan kami. Ayo, salam sama Tante Della nak, ujarku pada Lala. Anakku menyalami Della dan kami dipersilakan masuk ke dalam kamar kos. Seperti yang dibicarakan oleh Della di telepon, kamar ini memang cukup luas dan lega. Kuletakkan tas dan barang bawaan kami di sudut ruangan. Lalu duduk dengan sopan. Aku bersyukur Della tidak banyak bertanya tentang apa yang sedang kualami dan alasanku kabur dari rumah malam-malam begini. Dia hanya sibuk bertanya pada Lala tentang sekolah.
pelajaran, dan hal-hal menyenangkan lainnya. Lala menanggapi dengan riang dan ceria, seperti berhadapan dengan saudarinya. Tidak lama kemudian Lala tertidur dengan pulas. Della meletakkan anakku di atas kasur busa miliknya, dan kuberi selimut. "Anakmu cantik dan pintar, Mbak," puji Della dengan tulus. "Alhamdulillah, dia juga selalu riang dan penuh tawa," ujarku menambahkan. "Semoga keputusanmu keluar dari rumah malam ini adalah suatu yang baik untuk kalian berdua, Mbak," ucap Della kemudian. Aku mengangguk pelan di tengah-tengah rasa sakit yang kembali melanda. Sekali lagi, aku berterima kasih pada Della karena dia terlihat begitu menghargai privasiku. "Tinggallah di sini selama yang Mbak mau, tapi ya beginilah, perabotan di kamar ini memang seadanya," ujar Della kemudian. "Tidak apa-apa, terima kasih sudah mau menampung kami malam-malam begini," balasku penuh haru. "Mbak gak usah khawatir, aku senang ada kalian di sini. Selama ini aku selalu sendirian dan merasa sepi." Perasaanku menghangat dalam sekejap. Karena kos Della jauh dari sekolah Lala, maka aku harus menggunakan ojek online untuk mengantarnya ke sekolah. Siangnya aku sempatkan menjemput Lala ke sekolahnya menggunakan motor pinjaman salah seorang teman. Sementara itu saat siang Lala terpaksa di kamar kos sendirian. Beruntung, ada kamera CCTV yang dipasang di dekat tangga masuk sehingga penghuni kos merasa aman. Hal yang paling kusyukuri selanjutnya adalah sikap dewasa yang dimiliki oleh Lala. Tidak aku dengar sedikit pun keluhan yang terlontar dari mulutnya. Dia begitu tenang dan menerima keadaan dengan baik. Aku berjanji, jika sudah gajian nanti akan segera pindah ke kontrakan baru agar tidak terlalu lama merepotkan Della. Sayangnya, ketenangan yang kami rasa hanya berlangsung selama seminggu. Siang itu Mas Irwan datang ke tempat kerjaku dan berteriak-teriak seperti orang gila. Rasti, keluar kau perempuan sialan!" teriaknya dari luar. "Siapa itu?" tanya Mbak Fitri dengan curiga. "Dia suamiku, Mbak," jawabku jujur. "Segera temui laki-laki itu dan selesaikan masalah kalian. Aku tidak mau ada keributan di sini karena ini tempat kerja," ujar Mbak Fitri tegas. Bergegas aku keluar untuk menemui Mas Irwan. Laki-laki itu tersenyum sinis saat melihat kehadiranku. "Oh, sudah sembuh rupanya," ucapku datar. "Iya," balas laki-laki itu dengan pongah. "Sekarang kau harus kembali padaku." "Tidak akan pernah," jawabku tegas. Wah, jadi kau sudah merasa bebas karena aku biarkan pergi dari rumah selama seminggu ini ya?" Mas Irwan menarik bibirnya membentuk senyum culas. "Aku akan tetap begini dan tidak akan kembali padamu," tolakku kemudian. "Benar-benar ngelunjak kau ya," ujar Mas Irwan. "Kau harus ingat dengan janjiku dulu. Kalau sudah sembuh, kau akan menerima balasan atas sikap kurang ajarmu selama ini. Kau juga harus tahu bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang akan tunduk atas perlakuan semena-menamu," balasku tanpa rasa takut. "Apa sih yang bisa dilakukan perempuan lemah dan bodoh sepertimu?" tanya Mas Irwan sinis. "Setidaknya aku menggunakan kaki dan tangan ini untuk melawanmu," aku berkata dengan lantang dan berani. Mas Irwan tertawa terbahak-bahak hingga langit-langit mulutnya kelihatan. "Sekarang akan kutunjukkan pada orang-orang bahwa akulah yang berkuasa atas dirimu. Aku akan membuatmu tunduk di bawah kakiku." Aura kejam menguar dari tubuh Mas Irwan. Beriringan dengan seringai menakutkannya, aku refleks mundur beberapa langkah saat Mas Irwan mendekat. "Jangan buat masalah di sini," ucapku dengan suara mendadak gemetar. "Saat kau pergi dari rumah tanpa izinku, itu artinya kau mencari masalah untuk dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan kalau sekarang aku datang untuk membuat perhitungan denganmu." Setelah berucap demikian, Mas Irwan langsung mencekal dan menarik tanganku dengan keras. Aku terpekik saat Mas Irwan memukul kepalaku dengan keras. Rasanya sakit sekali sehingga membuat pandanganku berputar-putar. "Perempuan pembangkang sepertimu memang harus diberi pelajaran," serunya dengan begitu bengis. Lalu pukulan demi pukulan singgah di tubuhku. Tolong! Aku berteriak keras sehingga mengundang perhatian orang-orang. "Sekarang saatnya aku membalas dendam adikku yang dulu kau hajar," seru Mas Irwan sambil melancarkan pukulan membabi buta. Beberapa orang ikut melerai kami dan menyelamatkanku dari tangan laki-laki kejam ini. Akan tetapi Mas Irwan malah mengancam siapapun yang mendekat. "Jangan ada yang berdekat, atau perempuan ini kubunuh sekarang," ujar Mas Irwan sambil mencekik leherku. Napasku terasa sesak karena saluran udara terhambat akibat cekikan Mas Irwan. Wajah terasa panas dan menebal saat aku menahan napas. Dalam tekanan yang kuat, aku masih mencari cara agar melepaskan diri dari laki-laki biadab ini.
Dengan sekuat tenaga aku mencikut dada Mas Irwan berkali-kali. Dengan begitu cekalan di leherku sedikit melonggar, sehingga aku bisa bernapas dengan normal. Tidak cukup sampai di situ, aku berbalik dan menendang bagian bawah pusarnya dengan menggunakan lutut. "Ah, sakit!" teriak Mas Irwan sambil mendorong tubuhku. Aku terjerembab ke tanah dengan tubuh yang tak lagi merasakan sakit. Kemarahan telah mengambil alih seluruh perasaanku hingga rasa sakit itu menjadi kebas. Saat melihat sebongkah batu berukuran tinju, aku segera mengambilnya dan menyerang Mas Irwan. "Bahkan jika harus bertaruh nyawa, aku tidak akan kembali padamu. Tidak akan pernah!" teriakku sambil menyerangnya. Mas Irwan membungkuk kesakitan sambil memegang organ vitalnya, dan dia sama sekali tidak siap atas seranganku. Kupukul kepalanya menggunakan batu hingga dia terjatuh ke belakang. Tidak sampai di situ, aku juga menendangnya sekuat tenaga. 9 tahun lamanya aku diam dan patuh. Selama itu juga kau bebas mengajarku. Sekarang aku lebih memilih mati daripada harus kembali hidup denganmu, balasku sambil terus memukuli kepalanya. "Cukup, hentikan, perempuan sialan!" teriak Mas Irwan sambil melindungi kepala dengan tangan. "Rasti, sudah, suamimu berdarah!" seru seseorang sambil memegangiku. "Biar ku bunuh dia sebelum dia membunuh atau mencelakai anakku, Mbak," ucapku penuh dendam. "Jangan, Mbak, jangan. Kamu bisa masuk penjara dan Lala akan ikut menjadi korban." Kali ini Della ikut ambil suara untuk menyadarkanku. Mas Irwan melengkuh kesakitan, dan aku cukup puas melihatnya berdarah-darah saat menerima balasanku. "Seharusnya kau tak perlu repot-repot mencariku karena aku akan segera menuntut cerai darimu. Tapi sepertinya kau masih sangat mengharapkanku. Benar begitu kan, Mas?" tanyaku dengan suara rendah. Mas Irwan mengerjapkan matanya beberapa kali, sedangkan aku berjalan mendekatinya. Aku tersenyum miring. "Baiklah, aku akan tetap ada di susumu hingga nyawa terpisah dari tubuhmu." "Rasti, kau..." Mas Irwan tampak ketakutan dengan bola mata yang membelalak besar. "Pulanglah ke akhirat, laki-laki biadab," aku berseru sambil memukulnya sekuat tenaga. "Sabar, Mbak, jangan dituruti bisikan setan yang membuat dirimu hancur," seru Della sambil memegangiku. Akhirnya aku sadar bahwa semua ini sudah berada di luar kendali. Kemarahan mengambil alih semuanya hingga menciptakan sebuah tragedi. Mungkin inilah yang disebut dengan gelap mata hingga kalap. Apa yang barusan kulakukan benar-benar di luar kesadaran karena akal sehat sudah dikuasai oleh amarah. "Aku sangat membenci laki-laki ini," umamku geram. Kulihat Mas Irwan meringis sambil memegang wajahnya yang bersimpah darah. Entah berapa banyak pukulanku yang disertai baju itu singgah di sana. Meski begitu, aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. "Sudah, Mbak, dia sudah berdarah," pujuk Della sambil merangkulku. "Padahal jika kau tetap diam di rumah, mungkin wajahmu tidak akan mengucurkan darah seperti ini, Mas," ujarku marah. Mas Irwan menggeliat sambil meringis, darah berceceran dari luar kepalanya. Ada rasa puas di dalam hati saat menyadari bahwa kini aku jadi lebih berani. Sikap buruk dan perlakuan kejam Mas Irwan selama ini kembali hadir di pelupuk mata, seolah mengingatkanku agar tidak perlu menyesal telah melukainya. Sakit sekali," ucap Mas Irwan sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah. "Sakit katamu, padahal aku hanya memukulmu berapa kali," ujarku sinis. "Kau gila, Rasti. Kau benar-benar gila," gelutuk Mas Irwan sambil mencoba untuk berdiri. "Benar, kau harus tahu bahwa kegilaanku ini berasal dari seluruh rasa sakit yang telah kau biarkan. Tega sekali kau melukaiku hingga berdarah. Padahal aku ini suamimu. Dasar perempuan durhaka," sahut Mas Irwan. "Lalu apa julukan yang tepat untuk laki-laki sepertimu?" tanyaku padanya. "Kau kejam dan zolim. Kau juga tega melukai berkali-kali dengan cara yang jauh lebih buruk." "Jangan memfitnahku," sergah Mas Irwan cepat. "Aku hanya menjalankan tugasku sebagai suami yang wajib mengajarimu. Jika kau kupukul, maka aku melakukan itu karena kau terlalu pembangkang dan sulit untuk diatur. Apapun alasannya, bekas luka di tubuhku akan bersaksi bahwa kau adalah laki-laki yang tidak layak untuk disebut sebagai suami," balasku tak mau kalah. Di hadapan orang-orang, ku angkat lengan baju untuk memperlihatkan sebuah luka parut yang cukup lebar. Dulu aku pernah difitnah oleh Wina hingga Mas Irwan emosi dan menyiramku dengan minyak panas. Laki-laki ini tak peduli apakah aku kesakitan atau tidak. Yang penting baginya adalah membela adiknya. "Lihat bekas luka yang pernah kau ciptakan," seruku padanya.
Kau tega menyiramku dengan minyak panas. Lalu luka di punggungku kau ciptakan dengan cara menggores dengan pisau dapur. Tidak terhitung lagi lebam dan memari yang pernah singgah di tubuh ini. Apa kau masih merasa dirimu sebagai manusia? Aku bertanya dengan menggebu-gebu, penuh emosi. Astagfirullah. Orang-orang yang ada di dekatku mendesis ngeri melihat kenyataan yang sedang kubentangkan. Apalagi ketika mereka melihat bekas luka bakar di pergelangan tanganku. Dasar laki-laki kejam, seru Della penuh emosi. Mas Irwan berusaha berdiri dengan susah payah. Kemudian dia berkata pada orang yang ada di sana, "Sudahlah, bubar kalian. Jangan ikut campur dengan masalah rumah tanggaku." Laki-laki itu tampak kesal dan kecewa karena tidak berhasil menaklukkanku. Sedangkan aku berdiri tegap menantang keinginannya. Sampai mati pun, aku tidak akan mau kembali padanya. Itu adalah janji pada diri sendiri. Dengar ya Irwan, jika kau kembali datang membuat masalah, maka aku tidak akan segan-segan melukaimu lebih dari ini, ujarku mengancamnya. Bacot kau, balas Mas Irwan kesal. Lihat saja nanti, kau akan menyesal karena telah bersikap seburuk ini padaku. Tidak ada yang kusesali setelah melukaimu, karena kau pantas mendapat balasan yang setimpal, seruku dengan pasti. Kubiarkan kau merasa menang kali ini, tapi akan ada balasan yang jauh lebih menyakitkan untukmu, desis Mas Irwan penuh dendam. Della segera masuk menarikku agar tidak meladeni laki-laki itu. Akhirnya aku kembali masuk, diiringi oleh teman-teman yang lainnya. Kubiarkan Mas Irwan dengan penderitaannya di sana. Dia sudah dewasa, pasti tahu bagaimana cara mengurus diri sendiri. Dari kejauhan kulihat Mas Irwan berjalan bertati-tati karena organ vitalnya yang sempat kutendang beberapa kali. Melihatnya pergi, aku mulai merasa aman dan tenang. Aku menyadarkan badan dengan lelah. Rasa sakit akibat pukulan Mas Irwan perlahan-lahan mulai terasa. Pelipisku berdenyut-denyut nyeri, sedangkan tulang pipi juga ikut perih. Della memberiku kompresan air dingin untuk meredakan rasa sakit. Jadi bekas luka ini akibat perbuatan suamimu ya Mbak? Tanya Della lagi. Diperhatikannya luka yang ada di tanganku. Saat ini kami sedang duduk santai di kamar kos sambil menonton televisi. Sedangkan Lala sudah tidur sejak tadi. Aku mengangguk kemudian ikut kusingkap betis yang dihiasi luka-luka. Setiap kali suamiku marah, dia akan melukaiku dengan berbagai cara. Tidak hanya menyakiti fisik, tapi juga mentalku. Kamu hebat Mbak, keluar dari hubungan tidak sehat seperti ini benar-benar butuh keberanian yang luar biasa, ujar Della sambil menepuk-nepuk bahuku. Seharusnya aku lakukan ini sejak dulu, tapi tidak ada keberanian, ditambah lagi dengan kelemahanku yang bergantung secara finansial padanya, jawabku sedih. Memangnya suami Mbak kerja di mana sih? Tanya Della padaku. Dia bekerja di salah satu perusahaan elektronik yang bonafit di kawasan Jabodetabek, jawabku jujur. Jabatannya apa? Entahlah, mungkin supervisor atau teknisi, aku juga tidak tahu persis. Selama ini Mas Irwan tidak pernah menjelaskan apa jabatannya selama bekerja. Yang aku tahu gajinya selalu naik setiap tahun. Akan tetapi nafkah untukku tidak pernah bertambah. Lalu sekarang apa langkah Mbak selanjutnya? Tanya Della dengan penuh ingin tahu. Pastinya Mbak minta izin tinggal di sini lebih lama lagi ya Del. Soalnya uang gaji bulan ini mau dipakai untuk mengurus perceraian, jawabku hati-hati. Della tertawa kecil. Mbak, jangan merasa sungkan begitu. Tinggallah di sini sampai kapan Mbak pun mau. Aku gak keberatan sama sekali kok. Asal suami Mbak gak datang membuat keributan aja. Kalau dia datang nanti Mbak akan hajar lagi sampai babak belur, balasku dengan yakin. Della menatapku sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian dia bertanya dengan serius. Sampai kapan sih Mbak mau bertarung secara fisik begini? Sampai dia jera dan berhenti gangguin kami. Kalau nggak dilawan maka Mas Irwan dan keluarganya akan semakin semena-mena, jawabku sambil menerawang pilu. Kalau disakiti terus-terusan kita memang harus melawan Mbak. Kalau diam saja berarti zolim pada diri sendiri. Allah nggak suka orang yang tidak mau mengubah keadaan. Tapi Mbak nggak mungkin selamanya menghadapi ancaman laki-laki itu dengan kontak fisik. Cobalah untuk menggunakan trik cerdas demi membalas perlakuannya Mbak, ujar Della kemudian. Aku manggut-manggut membenarkan ucapan Della barusan. Tapi dengan cara apa aku membalas perlakuan Mas Irwan, Del? Mbak beneran mau membalas semua rasa sakit ini? Tanya Della mencari keyakinanku. Kalau Mbak serius, aku akan menunjukkan satu cara jitu untuk menjatuhkan laki-laki sombong itu. Sebelum menjawab, aku menghela napas dalam-dalam. Kuraba kembali hatiku sembari mencari setitik rasa cinta untuk Mas Irwan. Ternyata hatiku tidak lagi menyimpan namanya sebagai
Sosok yang harus dibersamai untuk masa depan. Rasa cinta yang seharusnya ada untuk ku pertahankan, ternyata telah hilang tanpa sisa. Aku sudah lelah dengan semua rasa sakit yang diberikannya, Del. Ini bukan lagi tentang dendam, tapi juga mengenai cara menyelamatkan diri dari nestapa. Tugasku dengan tenang. Della mengangguk paham. Baiklah kalau begitu, katanya sembari mengulas senyum penuh misteri. Akan kuajari bagaimana cara menciptakan balasan yang menyakitkan, sehingga suami menyesal hingga ke tulang, Mbak. Caranya? Buka bajumu. Perlihatkan padaku semua bekas luka yang pernah diciptakan oleh laki-laki biadab itu. Della menghampiriku dengan kamera ponsel yang siap membidik. Untuk apa? Tanyaku sambil mengelak. Inilah yang disebut dengan menyakiti tanpa menyentuh, ala-ala zaman serba digital ini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Della berhasil memotret semua luka yang ada di tubuhku, termasuk lebam yang mulai menonjol akibat pukulan Mas Irwan tadi siang. Nah, sekarang coba ceritakan padaku bagaimana perlakuan suamimu selama ini. Kalau bisa jelaskan satu persatu tentang luka yang ada, ujar Della dengan penuh semangat. Aku mengisahkan perjalanan rumah tangga yang penuh duka. Della juga bertanya bagaimana cara Mas Irwan menghadirkan bekas luka di tubuhku. Semuanya aku jelaskan dengan terperinci, dan Della sibuk berkutat dengan ponselnya. Tidak lama kemudian, Della bilang semuanya sudah selesai. Sekarang perempuan itu seperti seorang yang sedang melempar undian dan berharap hasil yang cukup besar. Dengan begini, insya Allah proses perceraianmu akan berlangsung cepat dan kalian akan mendapat perlindungan. Sedangkan suamimu, kita lihat saja nanti. Semoga dia kuat menghadapi sanksi sosial yang jauh lebih pedih, ujar Della dengan pasti. Menjelang tengah malam, ponsel perempuan itu tidak henti-hentinya bergetar. Sesekali dia mengetik sebuah balasan dengan serius, kemudian dia tersenyum puas dan masih membiarkanku bertanya-tanya sendirian. Saat pagi hari, mendadak aku mendapat telepon dari mama mertua. Perempuan itu menjerit histeris sambil menangis sesegukan. Sesekali dia memaki dengan penuh kemarahan. Tega sekali kau, Rasti. Kau membuat Irwan malu. Kau benar-benar menghancurkan karir anakku. Rasti, hapus postingan konyol itu, atau aku akan membunuhmu, teriak Mas Irwan yang mengambil alih sambungan telepon. Bisa ku dengar deru napasnya yang memburu marah dari seberang sana. Karena nomornya aku blokir, jadi Mas Irwan tidak bisa menghubungiku. Akhirnya dia menelponku menggunakan nomor ibunya. Di belakang sana aku dengar mertuaku menangis pilu. Aku jadi menyesal angkat telepon dari ibunya. Mungkin nanti nomor ini juga akan kublokir. Kamu mau membunuhku? Wah, ancamanmu terdengar menakutkan, ujarku sambil berusaha tenang. Kau pikir aku sedang bercanda, ha? Tanya laki-laki itu dengan keras. Berani sekali kau membuatku malu dengan postinganmu ini. Kau menjatuhkan harga diriku, perempuan sialan. Aku tertawa kecil lalu bertanya, emangnya kau masih punya harga diri? Hah? Kalau kau tidak menghapus postingan itu, maka aku akan membuatmu menyesal, teriak Mas Irwan lagi. Aku yang akan membuatmu menyesal, Mas, teriakku membalasnya. Ingat Irwan, aku sudah cukup bersabar berada dalam tekanan yang kau berikan. Sekarang saatnya kau menyadari bahwa aku juga bisa melawanmu. Berani sekali kau, seru Mas Irwan keras. Awas saja, akan kubuat kau jatuh lebih menderita. Tanpa mengucap salam penutup, aku segera mematikan sambungan telepon. Tidak peduli apakah Mas Irwan masih ingin bicara. Seperti niatku semula, langsung saja aku blokir nomor itu dan seluruh kontak keluarganya. Memutuskan tidak berhubungan lagi dengan mereka adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran. Apalagi dalam situasi yang semakin memanas seperti ini. Kenapa, Mbak? Tanya Della padaku. Perempuan itu baru datang dari dapur sambil membawa mangkuk berisi sayuran. Suamiku menelpon dan dia mengancam akan membunuhku. Aku menjawab dengan jujur. Della mendengkus samar, lalu dia duduk di hadapanku setelah meletakkan sayur di atas meja. Jangan terpengaruh dengan ancaman suamimu, Mbak. Dia akan terus mencari celah untuk membuatmu takut dan merasa lemah. Mas Irwan dan mamanya kompak memarahiku, ucapku pelan. Kupandang layar ponsel dengan perasaan yang campur aduk. Dia bilang aku membuatnya malu melalui postingan di sosial media. Aku yang membuat postingan tentang kelakuan busuk suamimu. Dan sekarang seluruh mata akan memandang iba padamu dan menghujat laki-laki itu dengan sangat buruk, Mbak. Jelas Della kemudian. Oh alah, seruku sambil menahan tawa. Pantas saja mertuaku marah-marah sambil menangis. Dia bilang kalau aku telah menghancurkan karir putranya. Suamiku juga kalut dan ketakutan sampai melontarkan ancaman. Benar, Mbak,
Suamimu sedang berada di ambang kehancuran. Zaman sekarang mudah sekali membuat seseorang kehilangan pangkat, jabatan, bahkan harga diri. Tinggal viralkan saja kelakuan busuknya, maka dia akan menerima sanksi sosial yang paling perih. Komentar Della dengan santai. Memangnya kamu nulis apa? Sampai heboh begini? Tanyaku penasaran. Kemudian Della memperhatikan sebuah utas di akun Twitternya yang mengangkat tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Utas itu diberi judul yang cukup menarik perhatian. Identitas Mas Irwan tercantum dengan jelas beserta fotonya. Di sana tertera bukti-bukti yang kuat tentang perlakuan laki-laki itu terhadapku selama ini. Setiap foto bekas luka yang diunggah Della disertai dengan penjelasan yang rinci. Dengan kemampuan literasi yang baik, Della menghadirkan sebuah utas yang menarik dan menyedot perhatian publik. Di akhir postingan, Della juga mengunggah video saat Mas Irwan memukuliku kemarin. Tidak lupa menandai akun resmi Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan. Wah, postinganmu ramai sekali. Komentarku kagum. Lihat, ada beberapa media yang mempertanyakan keberadaan utas ini dan aku sudah mengkonfirmasinya. Selain itu, aku juga menerima tanggapan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berniat memberikan pendampingan psikologis untuk kalian berdua. Sepertinya Lala memang butuh pendampingan psikologis. Selama ini dia selalu menerima perlakuan buruk dari ayahnya. Gumamku lirih. Bahkan ada yang menawarkan bantuan hukum jika Mbak ingin melanjutkan kasus ini ke polisian. Jelas Della lagi. Jadi aku bisa memenjarakan Mas Irwan? Tanyaku padanya. Tentu saja bisa. Sekarang ada pasal KDRT dan perlindungan terhadap perempuan. Ujar Della meyakinkan. Wah, efeknya luar biasa ya. Sahutku tercengang. Dengan begini suami Mbak nggak akan bisa berkutik lagi. Parahnya lagi, pihak internal perusahaan pasti akan mulai mempertimbangkan kelanjutan kerjasama dengannya. Jejak digital akan menjadi mimpi buruk untuk laki-laki jahat itu. Dan dia akan hancur dalam sekejap, Mbak. Ujar Della menjelaskan. Bagaimana kalau nanti dia dendam dan berniat menyelakaiku? Ada rasa cemas di hati ketika memikirkan watak Mas Irwan yang pendendam. Sekarang Mbak nggak sendirian lagi, jadi tidak perlu khawatir. Yang terpenting terus berdoa dan berusaha. Ucap Della sambil mengelus bahuku dengan pelan. Mendengar penjelasan itu, aku seperti mendapat sebuah pelukan hangat yang tak kasat mata. Ada kekuatan baru yang perlahan muncul dan membuatku merasa lebih tegar dari sebelumnya. Hingga tanpa terasa, air mata menetes perlahan-lahan. 9 tahun berada di dalam rumah tangga penuh racun. Harus kuakui bahwa jiwaku sangat rapuh. Ada banyak ketakutan yang mengelilingi dan membelenggu langkah. Akan tetapi, Tuhan ternyata punya cara yang luar biasa untuk mengeluarkanku dari situasi pelik ini. Semoga aku dan Lala benar-benar lepas dari Mas Irwan. Dengkusku penuh harap. Aku akan membantu Mbak sebisa mungkin, ujar Della sambil merangkulku. Terima kasih ya Del, bisikku lirih. Kutahan air mata haru sembari mengucap syukur pada Tuhan. Kehadiran Della benar-benar mengantarku pada sebuah titik balik yang sangat berarti. Karena nomor akses kontak Mas Irwan ku blokir. Rupanya laki-laki itu berusaha mendatangiku. Dia tidak sendiri. Mama mertuaku ternyata ikut datang menemani putranya. Entah dari mana berhasil menemukan tempat tinggalku dan Lala. Kurasa mereka bertanya pada teman kerja di catering. Pergilah temui mereka, ujar Della padaku. Bagaimana kalau dia datang untuk menyakitiku? Aku bertanya pada Della dengan gugup. Setiap kekerasan yang dia lakukan padamu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Mbak jangan takut, tetap tenang dan yakin kalau semua akan baik-baik saja. Ada aku di sini yang akan membantumu, ujar Della padaku. Perempuan itu kemudian mengambil ponsel dan berusaha menghubungi seseorang. Pergilah, bisik Della sekali lagi. Aku mengangguk sambil menggigit bibir. Di luar sana Mas Irwan memanggil-manggil namaku tanpa rasa sabar. Kuminta Lala diam di kamar. Jangan sampai nanti Mas Irwan menyakiti anakku juga. Sambil merampal doa kesempatan, akhirnya aku temui juga laki-laki itu. Ternyata di sini kau tinggal, ujar Mas Irwan sambil mencibirku. Tempatku ini cocok untuk perempuan tidak tahu diri seperti Rasti. Memang dia pikir bisa hidup enak setelah keluar dari rumahmu, sahut Mama tak kalah sinis. Ada apa kalian datang sini? Tanyaku tanpa basa-basi. Aku datang untuk membuat perhitungan denganmu, ujar Mama dengan menahan geram. Bisa-bisanya kau memperlakukan anakku di media sosial. Apa kau sudah kehilangan kewarasan? Aku hanya mengungkap fakta yang selama ini kurasakan, jawabku tenang. Perempuan sialan, dengar ya. Menyebar aib suami itu dosa. Seharusnya kau menutupi kesalahan suamimu dan menjaga martabatnya.
bukan malah mengumbar masalah rumah tangga di sosial media, bentak Mama dengan keras. Perempuan tidak tahu diri, aku menyesal telah memilihmu sebagai istri, seru Mas Irwan marah. Penyesalanku saat hidup bersamamu jauh lebih besar. Harusnya aku melakukan ini sejak dulu. Balasku tak mau kalah. Kau sudah terlanjur mempermalukan dan meruntuhkan harga diriku. Sekarang orang-orang menganggapku sebagai laki-laki jahat, teriak Mas Irwan kalut. Memang itulah faktanya, kau laki-laki paling zalim yang pernah kutemui, balasku dengan berani. Kalau begitu kamu tidak perlu merasa sungkan untuk menyakiti perempuan ini, tugas Mama pada Mas Irwan. Soalnya dia sudah membuatmu terlanjur dianggap buruk oleh orang-orang. Kau pukuli dia atau tidak, kau tetap akan dianggap jahat. Mas Irwan menyerikai dengan wajah bengis. Bener mah, hatiku sakit sekali melihat perempuan tidak berguna ini. Sekarang akan kuhajar dia sampai mati. Jantungku berdegup kencang apalagi saat Mas Irwan mendekat dan mengangkat tangan untuk melayangkan pukulan. Refleks, aku mundur untuk menghindar dan menyelamatkan diri. Saat genting itulah, ku dengar suara teriakan dari beberapa orang laki-laki yang datang. Jangan buat keributan di sini, seru seorang laki-laki. Beberapa orang lainnya langsung menarik Mas Irwan menjauh dariku. Sedangkan Mama menepi sambil menebah dada karena terkejut. Jangan ikut campur, urus saja urusanmu, brengsek, maki Mas Irwan sambil menepis mereka dengan kasar. Aku pemilik bangunan ini, balas laki-laki itu kemudian. Aku tidak peduli siapa kau, aku di sini untuk memberi pelajaran pada perempuan tidak tahu diri ini, Mas Irwan berucap dengan pongah. Lepaskan aku, biar ku hajar dia sampai mati. Bapak-bapak, tolong pegangi laki-laki ini sampai polisi datang, seru Dela yang muncul dari dalam. Kalau dilepas nanti dia pasti akan melukai Mbak Rasti. Apa? Kau melaporkan anakku ke polisi? Tanya Mama dengan mata membelalak lebar. Dia mengangguk pasti, lalu berdiri di sampingku. Sekarang saatnya memberi pelajaran berharga untuk suamimu yang jahat itu, Mbak. Rasti, katakan kalau kau bercanda, seru Mas Irwan panik. Kau tidak berani melaporkan ke polisi kan? Aku ini masih suamimu loh. Kenapa tidak? Tanyaku dengan senyum miring. Sudah kubilang kalau aku akan melakukan pembalasan. Jadi bersiaplah untuk menghadapi mimpi burukmu, calon mantan suami. Mas Irwan meronta-ronta ingin melepaskan diri. Dia berteriak sambil mengeluarkan makian kasar. Akan tetapi orang-orang di sana tidak mau melepaskannya. Sedangkan Mama menjerit ketakutan. Terlebih lagi suara sirene mobil polisi semakin mendekat. Lepaskan anakku, seru Mama sambil memarahi orang-orang. Wan, ayo kabur, jangan biarkan polisi menangkapmu. Aku melihat pemandangan itu dengan hati berdebar. Takut sekali jika Mas Irwan berhasil melepaskan diri dan kabur. Sedangkan Dela berdiri di sampingku sambil terpangku dengan wajah puas. Dia tampak yakin bahwa semua akan berjalan sesuai rencananya. Lepaskan aku. Lepaskan. Mas Irwan berteriak frustasi dan jengkel. Tubuhnya tidak bisa berkutik karena dikunci dari berbagai sisi. Lepaskan anakku, kalian pikir dia penjahat ah? Teriak Mama sambil melerai kerumunan orang-orang. Anakmu memang penjahat mah, ujarku padanya. Kurang ajar kau Rasti, tega sekali kau menjebak anakku dengan fitnahanmu itu, teriak Mama padaku. Perempuan itu langsung berdiri di hadapanku dengan penuh kemarahan. Shh, tenanglah Mama mertua, sebentar lagi polisi datang dan kita akan membuktikan apakah ini sekedar fitnah atau fakta. Sekarang minggirlah, kita bicara nanti saja di kantor polisi, ujarku dengan tenang. Mama melengos kesal dan kembali berjalan menghampiri Mas Irwan. Dengan tenaga seadanya, dia memukuli laki-laki yang memegangi anaknya. Tapi dengan mudah Mama segera disingkirkan dari kerumunan. Ayo Wan, tenang saja mereka, lalu kita pergi dari sini, teriak Mama pada Mas Irwan. Sedangkan laki-laki itu terus meronta-ronta dengan kepungan orang banyak. Perlawanannya tidak berarti sama sekali. Sayangnya, keinginan Mama untuk membawa anaknya kabur harus pupus. Karena sebuah mobil patroli keburu datang dan 2 anggota polisi segera turun menghampiri kami. Mas Irwan yang awalnya memberontak dan berwajah sangar, ini berdiri pucat pasi. Begitu juga dengan Mama yang menutup mulut dengan kelima jari. Kami mendapat laporan bahwa di sini sedang terjadi tindak kriminal penganiayaan. Apa itu benar? Tanya salah satu anggota polisi. Benar Pak, saya yang menelpon dan melaporkan kejadian ini, saut Dela dengan lantang. Kau siapa sih? Seenaknya ikut campur urusan keluarga kami, tugas Mama sambil mendelik sebal pada Dela. Aku adalah orang yang membantu memviralkan kebusukan anakmu, jawab Dela dengan santai. Oh, jadi kau biang kerok di balik semua ini ya? Seru Mama dengan geram. Pantas saja Rasti jadi durhaka. Ternyata kaulah orang yang membuatnya berubah. Dasar licik. Aku hanya membantu temanku.
Sebagai sesama perempuan, aku tidak akan berdiri diam melihatnya diperlakukan tidak adil oleh kalian. Della berkata dengan tenang, namun cukup tegas. Tanpa diduga Mama maju mendekat dan melayangkan pukulan pada Della. Akan tetapi Della segera menghindar dengan gesit. Perempuan kurang ajar, maki Mama sambil terus berusaha menyakiti fisik Della. Melihat kebrutalan Mama, anggota polisi tadi langsung melerai dan meminta kami untuk diam. Sudah, jangan ada yang melakukan kekerasan lagi, bentak polisi itu pada Mama. Perempuan ini benar-benar keterlaluan, seru Mama dengan dada naik turun menahan amarah. Apa masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja? Tanya polisi itu padaku. Tidak, mereka bukan keluargaku lagi, jawabku tenang. Kami benar-benar butuh perlindungan dari kekejaman laki-laki ini dan juga ibunya, Pak, ujar Della sambil menunjuk Mas Irwan. Tutup mulutmu, perempuan sialan, hadik Mama yang semakin panik. Akhirnya situasi diredakan oleh hadikan polisi yang meminta kami untuk tenang. Setelah itu barulah Della angkat bicara dan menjelaskan bahwa aku butuh perlindungan dari kejahatan Mas Irwan. Ditambah lagi, orang-orang di sekeliling ternyata ikut berpihak padaku. Kami sudah membaca postingan yang sedang viral itu. Laki-laki sepertimu memang pantas dijebloskan ke dalam penjara, ucap salah seorang laki-laki yang sedang memegangi Mas Irwan. Lepaskan aku, biar ku jelaskan kalau postingan itu tidak benar. Perempuan itu hanya sedang mengada-ngada, teriak Mas Irwan membela diri. Mengada-ngada apanya? Lihat wajah perempuan itu, masih bengap akibat kamu pukuli tempo hari. Memangnya kau pikir kami bodoh ah? Hadik salah satu warga lagi. Iya, pukulan Mas Irwan masih membekas di wajahku hingga saat ini. Lebam yang tercipta belum hilang, sama seperti rasa sakit di dalam hatiku. Penyiksaan seperti ini termasuk ke dalam delik biasa kan, Pak? Soalnya laki-laki ini sudah menyiksa istri dan anaknya berkali-kali hingga berpotensi menghilangkan nyawa, ujar Della. Baiklah kalau begitu, jelaskan saja di kantor. Silahkan kalian ikut dengan kami, ujar salah satu polisi. Kami tidak mau ikut, aku tidak bersalah, teriak Mas Irwan sambil memberontak. Tidak bersalah apanya? Jelas-jelas kau pelaku utama dalam kasus ini, seruku jengkel. Jahat sekali kau, Rasti. Jika kau durhaka pada suamimu, maka haram surga untukmu. Kau akan dilaknat oleh malaikat, seru Mama padaku. Aku menggeleng-geleng kepala. Sudah lama, apa tidak bosan ceramah dengan topik yang sama selama 9 tahun? Apa kamu tidak merasa malu menggunakan dalil agama hanya untuk menekanku? Memang susah jika berhadapan dengan perempuan bodoh dan tidak berpendidikan sepertimu. Mudah sekali kau mengingkari kebenaran, teriak Mama lagi. Aku tertawa kecil. Tidak perlu sibuk mengurus surga dan neraka untukku, sampai lupa bahwa dosamu juga menumpuk. Sekarang pikirkan saja bagaimana caramu bebas dari jerat hukum ini. Apa? Kamu juga menjebakku? Belah mata Mama mendelik dan semakin memerah. Tentu saja, jawabku yakin. Apa perlu ku ingatkan lagi bahwa kau juga ikut menyiksaku selama ini? Kau benar-benar sudah kehilangan kewarasan. Kau tega sekali, Rasti, jerit Mama dengan suara melengking. Kau yang menjariku untuk bersikap tega seperti ini, balasku tenang. Sekarang temanilah putramu mendekap di balik jeruji besi. Rasti, ku mohon jangan seperti ini. Ayo berdamai, aku ini masih suamimu, ajak Mas Irwan padaku. Aku menggeleng miris. Segalanya sudah terlambat dan tidak ada lagi kata damai untuknya. Ini saatnya kau mempertanggungjawabkan sikap dan perilakumu selama ini. Karena Mas Irwan terus memberontak dan menendang siapapun yang memeganginya, maka polisi memutuskan memborgol kedua tangan laki-laki itu. Melihat anaknya diperlakukan seperti penjahat, Mama semakin berteriak histeris. Rasti, kau benar-benar jahat pada suamimu dan mertuamu, teriak Mama histeris. Akhirnya kedua orang itu digiring masuk ke dalam mobil patroli dan dibawa ke polsek terdekat. Sedangkan aku masih berdiri di tempat semula dengan perasaan yang campur aduk. Setelah situasi mereda, kami kembali masuk ke dalam kos. Saat itulah Della menerima telepon yang mengabarkan bahwa pengacara untukku sudah siap membantu. Kita mau bayar sewa pengacara pakai apa, Del? Tanyaku khawatir. Tenang, Mbak. Sekarang ada lembaga bantuan hukum yang siap memberikan pendampingan untuk para pencari keadilan. Aku sudah memasukkan pengaduan atas kasus yang Mbak alami. Kabar baiknya, mereka mau membantu tanpa dipungut biaya. Jelas Della padaku. Aku masih menganga tak percaya atas penjelasan Della barusan. Berbagai pertanyaan berkelebat di kepala. Karena selama ini kupikir jasa pengacara adalah sesuatu yang sangat mahal. Mbak tenang saja, meski pengacara yang disediakan bukan pengacara kondang, tapi insya Allah bisa membantu kita saat berhadapan dengan hukum, tugas Della kemudian. Del,
Mbak nggak tahu lagi harus ngomong apa, ujarku dengan penuh haru. Makasih ya. Della malah tertawa melihatku yang sedang dilanda perasaan melankolis. Sudah jangan lebay gitu. Ayo kita bersiap pergi ke polsek sekarang juga. Kasihan pengacaranya malah menunggu lama di sana. Setelah berpakaian rapi, kemudian aku menitipkan Lala pada salah satu teman yang ada di kamar sebelah. Sengaja tidak aku bawa anakku karena takut dia akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Setelah berkendara sekitar 10 menit, akhirnya kami tiba di polsek. Seorang perempuan berpakaian rapi sudah menunggu kami di sana. Dialah pengacara yang dimaksud oleh Della tadi. Kami berkenalan sejenak, lalu masuk beriringan ke dalam polisi. Saat berada di dalam, kami diminta untuk masuk ke sebuah ruangan untuk membuat laporan resmi terlebih dahulu. Aku menerima beberapa pertanyaan tentang laporan yang kubuat. Perempuan bernama Sabila yang bertugas sebagai pengacaraku kemudian mengambil alih proses selanjutnya. Ketika hendak keluar dan melintasi salah satu ruangan, aku mendengar isak tangis seorang perempuan. Setelah aku amati, ternyata tangisan itu berasal dari mama yang tidak rela anaknya terseret masalah hukum. Sedangkan di sampingnya tampak Mas Irwan berwajah kalut saat berhadapan dengan penyidik. "Rasti, kau di sini rupanya," seru mama saat melihat keberadaanku. Sontak mereka berdua berlari menghampiriku dan meninggalkan meja penyidik. "Tolonglah Rasti, cabut laporanmu dan jangan masukkan anakku ke penjara," seru mama padaku. "Benar Rasti, aku ini tulang punggung untuk keluargaku. Bagaimana adik-adikku akan melanjutkan hidup jika aku di penjara?" ujar Mas Irwan dengan memelas. "Itu urusanmu," jawabku ketus. Meski Mas Irwan dikenal sebagai sosok pekerja keras, tapi selama ini bukan aku atau Lala yang menikmati hasil jeripayahnya. "Rasti, please," ucap Mas Irwan dengan mengibah. Kuangkat lengan baju dan kuperlihatkan padanya bekas luka akibat siraman minyak panas. Luka inilah yang paling berkesan di dalam hidupku. "Aku juga pernah menangis dengan sangat buruk dan memohon agar kau berhenti menyiksaku. Tapi apa yang kau lakukan?" tanyaku pada Mas Irwan. "Dengan angkuh kau katakan bahwa aku pantas menerima semua siksaan itu. Kau bahkan tidak peduli seberapa banyak air mata yang kutumpahkan atas setiap luka yang kau ciptakan. Itu hanya masa lalu, Rasti. Aku berjanji akan bersikap baik dan memperlakukanmu seperti ratu," ujar Mas Irwan lagi. "Sudah terlambat," tengkusku sinis. "Sekarang giliranku yang akan membuatmu meneteskan air mata." "Rasti, kembali ke ruangan, penyidikan kalian belum selesai," seru polisi yang bertugas dengan suara garang. Tiba-tiba saja Mas Irwan memegang dadanya sambil meringis. Sontak saja mama kaget dan langsung memegangi anaknya. "Wan, kamu kenapa?" tanya mama dengan panik. Napas Mas Irwan tersengal-sengal sambil menahan rasa sakit. Akhirnya tanpa terkendali, laki-laki itu tumbang dan jatuh menimpa lantai yang dingin. "Cih, drama murahan," tukas Della ketus. "Enak saja kau bilang anakku sedang berdrama. Dia memang punya riwayat sakit parah," seru mama dengan geram. "Duh, penyakitnya kumat di saat yang tidak tepat," ujarku sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Rasti, kau tidak bersimpati pada suamimu sedikit pun?" tanya mama padaku. "Enggak," jawabku cuek. Sudah tahu kalau dia penyakitan, tapi masih saja zolim pada istri sendiri. Memangnya dia pikir bakal sehat selamanya? "Kau benar-benar tidak punya hati nurani," bentak mama marah. "Sama seperti anakmu, dia bahkan tidak mengakui kalau aku bagian dari keluarganya. Makanya, jangan meminta perhatianku saat dia sedang sakit atau terpuruk. Mama urus saja dia sendiri," aku berucap dengan tegas dan jelas. Tidak ada sedikit pun niatku untuk menolong Mas Irwan, meski laki-laki itu sedang terkapar di atas lantai. "Perempuan jahanam," maki mama dengan penuh rasa sakit hati. "Sudah Mbak, gak perlu diladeni juga," ujar Della padaku. Kemudian perempuan itu menarikku untuk segera pergi dari sana. "Biar suamimu diurus oleh ibunya," mama berteriak histeris sambil meletakkan kepala Mas Irwan di pangkuannya. Beberapa orang petugas polisi datang menghampiri mama untuk memeriksa denyut nadi Mas Irwan. Melihat hal itu, aku semakin meyakinkan langkah meninggalkan tempat itu. Proses hukum yang sedang kujalani akan dibantu oleh Sabila. Pengacara dari salah satu lembaga bantuan hukum itu terlihat gesit mengurus segala sesuatunya, termasuk meminta surat permohonan visum. "Setelah ini kita langsung ke rumah sakit untuk melakukan proses visum," Sabila berkata padaku dan Della. Setelah itu kami segera ke rumah sakit yang telah ditentukan dengan ditemani oleh salah satu poluan. Proses visum yang kujalani merupakan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan juga tes psikiatrik. Seluruh luka di tubuhku diidentifikasi dengan jelas oleh dokter. Tidak lupa dilakukan ronsen untuk mengetahui apakah ada luka dalam atau tidak, terutama di bagian kepala. Dokter juga mengajukan beberapa pertanyaan
untuk mencari tahu tentang kondisi kejiwaanku, mengingat kekerasan fisik dan mental yang sedang kuhadapi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah melakukan visum, akhirnya dokter menerbitkan surat keterangan tertulis lalu menyerahkan hasilnya pada pengacara dan juga petugas polisi. Sabila menggeleng-gelengkan kepala melihat hasil visum yang tertera di lembaran kertas itu. Suami Mbak Rasti benar-benar layak dijebloskan ke dalam penjara, komentarnya dengan nada miris. Tolong lakukan yang terbaik, Mbak. Aku benar-benar berharap dia dapat hukuman yang setimpal atas perlakuannya selama ini, ujarku pada perempuan itu. Tenang saja, saya sudah sering menangani kasus ini. Semoga kali ini tetap berjalan lancar ya. Sabila mencoba menenangkanku. Saat ini aku juga sedang menunggu balasan dari Komnas Perempuan. Pengaduan tentang kasus ini telah aku ajukan sejak kemarin. Semoga mereka merespon dengan cepat dan mengirim bantuan. Tugas Della padaku. Semoga bantuan dari pihak lain segera turun sebelum persidangan kalian dimulai. Semakin banyak yang membela, maka kemungkinan untuk menang juga semakin besar, saut Sabila lagi. Mataku menghangat seketika. Dulu saat masih berada dalam kekangan Mas Irwan, aku tidak pernah berpikir bahwa banyak orang baik yang bersedia membantuku keluar dari masalah. Entah berapa banyak kuucapkan rasa syukur atas kebaikan Della dalam membantuku sejauh ini. Sekarang tinggal mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Silakan Mbak, siapkan berkas-berkas yang diperlukan, biar ku bantu sekalian, ujar Della padaku. Benar, jika nanti ketika putusan pengadilan kita juga menunggu akta cerai dikeluarkan, dan Mbak Rasti benar-benar melepaskan diri dari laki-laki itu, ujar Sabila membenarkan perkataan Della. Baik, akan ku siapkan berkas pengajuan cerai secepatnya, jawabku dengan dada berdebar senang. Dengan begini maka langkahku semakin terasa ringan dalam menghadapi proses hukum. Sekarang aku hanya tinggal menyiapkan mental untuk berhadapan dengan Mas Irwan di persidangan nanti. Hal yang paling penting adalah menjaga mental Lala agar tidak terpengaruh atas kisruh rumah tangga orang tuanya. Walau bagaimanapun, anak-anak akan menyimpan kejadian tidak menyenangkan ini dalam memorinya. Mbak, tadi ada kurir yang nganterin paket ke sini, ujar Mimi, salah satu tetangga kos padaku. Di teras kontrakan tergeletak 2 buah kardus besar yang ditempeli logo ekspedisi. Loh, paket apa ini ya? Perasaan aku tidak memesan apa-apa, ujarku sambil bergumam pelan. Aku yang baru saja pulang kerja tentu kebingungan mendapat kejutan seperti ini. Entahlah, kurirnya bilang ini atas nama Mbak Rasti dan alamatnya benar di sini, tukas Mimi. Segera aku lihat identitas pengirim, ternyata tidak ada. Yang ada di sana hanya nama dan alamat tempat tinggalku saat ini. Dengan waspada aku buka salah satu kardus dengan hati-hati. Tidak lupa aku minta Mimi membantu merekam video saat membuka barang tersebut. Sepertinya kardus ini berisi kain, ujar Mimi padaku. Iya, isinya memang baju-baju, ucapku sambil membuka lebar-lebar penutup kardus itu. Keningku berkerut saat melihat bahwa di sana terpampang baju yang sangat kukenali. Kuambil salah satu kemeja paling atas, lalu kubentangkan di udara. Ini baju Mas Irwan, seruku dengan yakin. Berarti Mbak kenal siapa pengirimnya dong? Tugas Mimi sambil mematikan kamera ponselnya. Lebih dari sekedar kenal, ucapku sambil membuka kardus yang satunya lagi. Jika kardus yang barusan kubuka berisi baju-baju, maka kardus satunya lagi berisi aneka macam bawahan. Mulai dari celana jeans sampai celana dalam tersusun rapi di sana. Dengan kesal, aku berdiri bertolak pinggang melihat pemandangan di hadapan. Apa maksud semua ini? Kenapa semua pakaian Mas Irwan dikirimkan padaku? Aku bertanya pada diri sendiri. Otak di kepala berputar-putar mencari kemungkinan jawaban atas apa yang sedang kuhadapi. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya aku putuskan untuk memulangkan paket tak terduga ini ke tempat asalnya. Dengan motor pinjaman dari Mimi, aku berangkat seorang diri menuju rumah Mas Irwan. Sedangkan Lala, ku minta untuk tetap tinggal di kos sambil menunggu Della pulang. Sepanjang jalan, aku menduga-duga apa yang menyebabkan pakaian Mas Irwan dikirim ke alamatku. Padahal semua orang tahu bahwa kami sedang berada dalam kisruh yang rumit. Bahkan di ambang perceraian, dari Sabila aku tahu bahwa laki-laki itu sedang berada di rumah sakit karena kondisi kesehatannya mendadak drop. Setelah tiba di rumah lama, aku mengerjit heran melihat keadaan yang sunyi dan sepi. Rumah yang baru saja aku tinggal beberapa minggu ini terlihat kusam dan tak terawat. Pintu dan jendela terkunci rapat, menandakan bahwa tidak ada penghuni di dalamnya. Tidak mau berlama-lama di tempat itu, kemudian kuputar arah menuju rumah mamah mertua. Perasaanku sedikit lega, karena pintu rumah sedikit terbuka yang menandakan ada orang di dalamnya. Sambil membawa satu kardus yang cukup berat, aku berjalan pelan dengan pelan. Memangnya semua baju-baju si Irwan sudah kamu kirim ke Rasti?
Suara mama menggema hingga tempatku berdiri. Aku sontak diam berdiri di samping pintu, sekaligus menyembunyikan keberadaanku. Sudah dong, Mah. Sekarang tinggal kita suruh perempuan itu menemani Mas Irwan ke rumah sakit. Kali ini aku mengenali suara Wina. Bagus. Kartu ATM dan buku tabungan Irwan sudah Mama amankan. Sertifikat rumahnya juga Mama ambil. Saut Mama lagi. Bagaimana dengan motor Mas Irwan? Tanya Wina. Motor Irwan sudah dibawa sama suami Ayu. Daripada dibiarkan menganggur, mending dipakai oleh Fardi untuk pergi kerja. Jawab Mama dengan nada suara yang begitu ringan. Aduh Mah, mending motornya aku aja yang pakai. Saut Wina. Ah, kamu nanti jual. Aku ini sedang butuh duit, Mah. Sudahlah, biar motor jelek itu dipakai suami Ayu saja. Gaji Irwan kita yang pegang kok. Kita perlu uang banyak, tinggal jual rumahnya. Beres. Mama menjawab keluhan anaknya dengan begitu ringan. Dadaku terasa sesak mendengar percakapan dua orang itu. Tiba-tiba ada rasa kasihan untuk laki-laki yang saat ini sedang kulepaskan. Mas Irwan benar-benar tidak beruntung lahir di tengah keluarga yang hanya menjadikannya sapi parah. Secara tidak langsung kita sudah mengusir Irwan ke tempat si Rasti, ucap Mama kemudian. Kasihan si Rasti, perempuan bodoh itu sudah merasa menang dengan menjelek-jelekan suaminya sendiri. Sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa selain kesialan, ejek Wina. Lalu perempuan itu terdengar menahan tawa. Namanya juga perempuan tidak berpendidikan, otaknya cuma sebesar biji kacang. Balas Mama sambil tertawa. Iya, biar dia yang mengurus borok Mas Irwan. Nanti aku akan kirim foto Mas Irwan saat sedang berada di rumah sakit. Perempuan itu mau tidak mau harus merawat suaminya, ujar Wina. Bagus, dengan begitu Rati akan kasihan dan mencabut laporannya di polisi, saut Mama. Perempuan bodoh sepertinya mana tahu strategi licik seperti yang kita lakukan. Tukas Wina diiringi tawa yang menggema. Brak! Kardus yang kubawa sengaja kulempar di tengah-tengah ruangan. Aku berdiri di ambang pintu dengan perasaan yang sangat tersakiti. Dua orang perempuan tidak punya hati itu sontak menoleh dengan wajah tegang. Tawa mereka hilang dan digantikan dengan keheningan yang membeku. Rasti. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.